Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Shi Hao berhasil menguasai teknik rahasia dari kera iblis kekacauan. Turunnya kabut kegelapan ke arah 3000 provinsi sudah menghancurkan banyak daerah di 8 surga 10 umi. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Bang Ranah sangat keras. Selama beberapa hari terakhir ini, ada suara-suara raksasa yang terus-menerus terdengar, seseorang membombardir gerbang. Tempat ini bergemuruh dengan kebisingan, kilatan petir dan guntur bergemuruh di sini dari waktu ke waktu. Buka gerbangnya. Shi Hao melambaikan tangannya, meminta kakek burung membuka gerbang, terlihat agak mengesankan dan kuat. Bocah naga, datanglah. Dia melambaikan tangannya, meminta naga merah datang, dengan tenang berkata, buatlah dekrit di tempat tuan. Gegu benar-benar marah? Apa naga nakal? Dua kata ini menghasilkan lapisan merinding di sekujur tubuhnya. Bajingan mana yang datang dengan ini pertama kali? Sepertinya lemak yang disebut Cao Yusheng, atau mungkin semut emas itu? Apa? Apakah kamu tidak mendengar kata-kata tuanmu? Shi Hao memberinya tatapan jijik. Naga merah dengan enggan melanjutkan, mengutuk diam-diam. Draft keputusan di tempat aku? Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu tidak terlalu banyak pamer? Ini tidak seperti kamu adalah beberapa raja abadi. Bahkan kakek burung dan tetua koin tidak dapat terus menonton ini, keduanya menatapnya dengan pandangan ke samping, hampir menunjuk ke hidungnya dan memandangnya dengan jijik. Dia masih sangat muda, gaya apa yang dia pakai? Ketika seseorang sombong dan sombong, sebenarnya ada terlalu banyak masalah. Inilah yang dikatakan tetua koin. Naga merah tua itu menganggukkan kepalanya dengan keras, terlalu setuju. Dia merasa tuannya yang murahan harus digantikan oleh orang-orang seperti dua benda kuno ini. Untuk apa kamu mengangguk? Apakah kamu tidak mematuhi tuanmu? Cepat dan tulis dekrit. Shi Hao memukul kepala naga merah itu, dan kemudian berkata kepada kedua orang tua itu, orang itu berasal dari domain abadi, bukankah dia membawa dekrit bersamanya? Apa hak dia untuk berpikir bahwa dia lebih unggul dari orang lain? Aku juga akan melemparkan dekrit padanya. Kedua tetua masih tahu apa yang dia rasakan. Orang ini menyimpan dendam, sangat kesal dengan kesombongan makhluk immortal domain, jijik dengan perilaku mereka. Naga merah tua juga menjadi tenang. Tuan murahannya ini benar-benar tidak bisa diprovokasi. Dengan suara dong, retakan muncul di gerbang ranah. Shi Hao mulai berteriak, berkata, "Senior, perhatikan baik-baik. Jika situasinya tidak sesuai, cepat dan bawa kami ke arena di mana kami bisa bertarung di level yang sama. Apakah kamu tidak ingin memberinya pelajaran?" Kakek burung memutar matanya. "Bagaimana jika aku akhirnya diberi pelajaran olehnya?" Shi Hao berkata, tidak merasa malu. "Kalau begitu kamu masih berani mengatakan kamu ingin menguji sesuatu, menantangnya." Kulit Shi Hao benar-benar sangat tebal, tidak merasa malu sama sekali, kaku dan langsung. Mengalahkannya bukanlah masalah besar, aku hanya ingin sedikit jaminan. Retakan gerbang ranah menjadi lebih besar. Makhluk pihak lain tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kepalan tangan menghantam, suara memekakkan telinga, langsung menghancurkan gerbang besar. Dalam sekejap, kekacauan utama melonjak, mengalir deras, membuat naga merah itu terbang. Kalian semua berani mengabaikanku, tidak membuka gerbang ini begitu lama. Apakah kamu meremehkan domain abadi? Ini adalah seorang jenderal perang, tingkat kultivasinya sangat tinggi. Namun, dia adalah orang dengan level terendah di antara para jenderal perang yang datang dari Immortal Domain kali ini, masih di level Mortal Dao, tidak melangkah ke Immortal Dao Domain. Kamu, cepat dan panggil kera iblis kekacauan itu, minta dia dengan hormat menerima dekrit itu. Dia melihat naga merah yang paling dekat dengannya, menunjuk ke arahnya, memerintahkannya untuk membawa seseorang. Gigi naga merah itu terkatup sampai terasa sakit. Dikirim mundur oleh kekacauan utama adalah satu hal, namun begitu makhluk ini datang, dia sudah menunjukkan sikap yang begitu tinggi, suka memerintah dan sombong, benar-benar membuatnya kesal. Apakah kamu punya telinga? Kenapa kamu belum pindah? Suruh kera iblis kekacauan itu cepat dan berlutut, terima keputusannya. Jenderal perang ini berteriak. Pada kenyataannya, dia sudah melihat Shi Hao, kakek burung, dan tetua koin yang tidak jauh, namun dia masih berbicara seperti ini, melakukan ini karena kesombongan dan untuk menguji semuanya. Naga merah tua itu ingin menurunkan cakarnya ke wajahnya, membuat wajahnya bersemu darah, menguji kekuatan cakar Phoenix sejati. Seekor naga tanpa warisan naga sejati, pada akhirnya, dia ingin menggunakan cakar Phoenix untuk membunuh musuh. Di kejauhan, ekspresi Bird Grandpa dan Coin Elder tidak terlalu bagus. Adapun Shi Hao, bahkan tidak ada kebutuhan untuk membicarakannya, wajahnya gelap. "Kamu, jangan bilang kalau kera iblis kekacauan itu kamu. Kamu masih belum datang." Mata jenderal perang ini akhirnya mendarat di tubuh Shi Hao. Dia mengangkat kepalanya, matanya tajam, menatap Shi Hao. "Tuan, apakah kamu ingin dekrit dibaca terlebih dahulu?" Naga merah mendesak.
Itu juga menekan gelombang kebencian, merasa sangat suram. Tidak perlu. Shi Hao menolak. Terlepas dari apakah itu Shi Hao atau kakek burung dan tetua koin, mereka berdua menatap kosong. Orang ini mengubah sifatnya? Dia sebenarnya tidak memprovokasi pihak lain, tetap bersikap rendah hati. Masalah ini tidak bisa ditahan. Bahkan mereka merasa kesal, jadi orang itu pasti merasakan dendam yang besar. Namun dia benar-benar mampu menahannya? Aku sedang berbicara denganmu, apakah kamu mendengarku atau tidak? Apakah kamu kera iblis kekacauan itu? Kenapa kamu tidak datang ke sini sekarang? Berlututlah dan terima dekritnya. Jenderal Perang berteriak. Dia mengenakan baju perang, baju besi itu berkedip-kedip dengan kecemerlangan logam sedingin es, sangat berani dan kuat. Wajah Shi Hao menjadi lebih gelap. Dia menatap orang itu dengan dingin, berkata kepada kakek burung dan tetua koin. Siapkan arena untukku, biarkan aku memukulnya sebentar, pukul dia sampai setengah tubuhnya lumpuh. Naga merah tiba-tiba melihat cahaya. Sifat Tuan Murahan ini tidak pernah berubah, dia sedikit menekan dirinya sendiri. Apakah dia bersiap untuk benar-benar menghajar pihak lain, dan kemudian naga merah tua itu membacakan dekrit ke pihak lain? Kakek burung dan tetua koin juga terlihat mengerti. Mereka tidak percaya sifatnya berubah sejak awal. Adapun orang seperti apa Shi Hao, bagaimana mereka tidak tahu? Apa katamu? Jenderal Perang berkata. Mengalahkanmu. Shi Hao hanya memiliki kata-kata ini. Kemudian, dia melihat ke arah dua tetua. Kirim dia ke arena. Bukankah kamu ingin menguji hal-hal melawannya terlebih dahulu? Aku akan memikirkannya setelah aku mengalahkannya terlebih dahulu, kata Shi Hao. Kedua orang itu awalnya ingin sedikit menggodanya, tetapi sikap Jenderal Perang itu benar-benar terlalu sombong, bahkan membuat mereka merasa tidak nyaman, itulah sebabnya mereka sangat kooperatif. Cahaya warna-warni berkedip, kabut menyebar. Lingkungan tampaknya telah sangat berubah. Mereka muncul di sebuah arena. Naga merah dan kedua tetua berada di luar arena, menonton dari pinggir lapangan. Sementara itu, Shi Hao dan Jenderal Perang muncul di tengah arena, saling berhadapan. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Ekspresi Jenderal Perang berubah. Dia secara alami merasakan permusuhan pihak lain, melihat ke arah dua tetua di luar arena. Jadi begini caramu memperlakukan tamu? Ayo, tuan muda ini akan merawatmu dengan baik, menjamin seluruh tubuhmu akan terasa segar, benar-benar memuaskanmu, kata Shi Hao. Tak terkekang. Aku datang mewakili domain abadi, memiliki dekrit untuk kamu bacakan. Kera iblis kekacauan, kamu masih tidak terburu-buru dan menerima dekrit ini? Jenderal Perang meraung, suaranya seperti guntur. Jika itu adalah orang normal, mereka benar-benar akan sangat ketakutan. Namun, siapa Shi Hao? Dia sama sekali tidak takut dengan penghinaan semacam ini, tidak yakin selama ini. Dia ingin memukul Jenderal Perang ini. Berat, datang ke sini, teriak Shi Hao. Jenis alamat ini agak sulit untuk ditanggung oleh Jenderal Perang. Anak nakal? Dialah yang tahu seberapa tua dari Shi Hao, namun dia disebut seperti ini. Jenderal Perang mengambil tindakan, baju besi di tubuhnya melepaskan suara kengkiang. Dia menyerang, energi pedang terjalin, kecemerlangan ilahi melonjak, mengelilingi seluruh arena ini. Kera iblis, makhluk jahat, berlutut dan terima dekrit. Jenderal Perang berteriak, wajahnya mendung, memandang rendah makhluk muda di depannya. Alasan mengapa Shi Hao menemukan makhluk ini dari domain abadi tidak sedap dipandang justru karena sikap menyendiri dan terpencil ini. Wajahnya semakin gelap, dan kemudian bersama dengan penampilannya yang ganas saat ini, dia tampak seperti iblis. Energi pedang melonjak. Seni pedang simbol rumput menembus awan, dan kemudian menyapu keluar. Ini adalah pertempuran di level yang sama, arenanya sangat intens. Sayangnya, apa yang disebut pertempuran sengit itu tidak berlangsung lama. Pedang Shi Hao menembus penghalang pelindung tubuh Jenderal Perang, membuat seluruh tubuhnya terbang. Shi Hao bergegas, memberikan serangan dari atas, menembus Jenderal Perang dengan satu tusukan, menembus dadanya. Saat dia mendarat, dia mengambil Jenderal Perang ini dengan baju besinya, memancingnya dari tanah, segera melemparkan telapak tangan, memukul bagian belakang kepalanya. Bajingan! Jenderal Perang itu sangat marah, hampir sedikit pusing. Alasan utamanya adalah karena serangannya terlalu berat, hampir menghancurkan seluruh kepalanya, membuat roh primordialnya bergidik. Pada saat yang sama, dia benar-benar merasakan sedikit penghinaan. Dia hanyalah seorang Jenderal Perang, namun pada akhirnya, dia dipukul di bagian belakang kepalanya seperti itu, merasa seperti dia adalah anak kecil yang didisiplinkan oleh orang dewasa. Kamu masih berani berteriak? Aku akan mengukur kamu dengan bagian bawah sepatu aku, apakah kamu percaya bahwa aku akan melakukannya atau tidak? Shi Hao mengancam. Jenderal Perang tidak benar-benar percaya pada supranatural, berjuang keras. Namun, apa yang menunggunya adalah hamparan gelap. Kera iblis muda itu benar-benar memegang sepatunya di tangannya, memukulnya dengan sepatu itu. Pak! Itu sangat keras dan jelas. Mulut, hidung, dan mata Jenderal Perang tertutup, darah mengalir kemana-mana. Matanya terpejam,
tidak tahan melihat pemandangan ini. "Berat, kamu masih belum yakin? Apakah kamu masih akan mencoba menantangku?" kata Shihao. Kemudian, dia memukulnya beberapa kali lagi dengan sepatunya, memukulnya sampai darah keluar dari mulut dan hidungnya, matanya bengkak seperti buah persik. Dia benar-benar terpana. Apalagi saat istirahat, ada bekas sepatu yang jelas di wajah dan hidungnya, terlalu mencolok. Jenderal perang tersentak kembali ke dunia nyata. Dia terus-menerus berteriak keluar. Luka di wajahnya tidak terlalu parah, tapi rasa terhina ini membuatnya gila. Dia adalah seorang jenderal perang yang mulia, namun wajahnya dipukuli dengan sepatu. Dia sangat marah sehingga asap keluar dari 7 lubangnya. "Untuk apa kamu berteriak, membuat semua kebisingan itu? Jika kamu berani terus bertingkah sombong, aku akan menghajarmu habis-habisan." Shihao memarahi. Jenderal perang akan menjadi gila. Dia dipukul oleh sepatu tanpa alasan yang jelas. Ini adalah kemalangan dan penghinaan terbesar yang pernah dia alami sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mengalami hal seperti ini. Dia belum pernah mendengar seseorang melepas sepatu mereka selama pertempuran sengit, memukul sisi lain sampai mulut dan hidung mereka menjadi bengkok. Ini terlalu biadab, bahkan lebih memalukan. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini, membuatnya marah sampai seluruh tubuhnya bergidik, asap keluar dari mulut dan hidungnya, api berkobar. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Hal yang paling dibenci adalah tidak ada cara untuk berkomunikasi dengan pelaku utama. Dia tidak mendengarkan apapun, tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya langsung memukulinya. Dia belum pernah bertemu musuh yang begitu penuh kebencian sebelumnya. Dia tidak peduli dengan wajah siapapun, langsung melepas sepatunya dan menampar wajahnya. Jenis pengalaman ini adalah sesuatu yang tidak pernah ingin dia ingat selama sisa hidupnya. "Lepaskan aku!" Jenderal perang merong. Dia melakukan semua yang dia bisa, berusaha sekuat tenaga, seluruh tubuhnya meledak dengan kecemerlangan, menampilkan jenis seni surgawi kuno. Teknik berharga meletus, beruntun demi beruntun melonjak, melanda Shihao. Jenderal perang sekarang benar-benar marah, menggunakan seni surgawi kuno yang kuat untuk mempertaruhkan semuanya melawan Shihao. Namun, yang membuatnya panik dan terkejut adalah bahwa kera iblis muda ini tidak takut sama sekali. Tubuhnya juga bersinar, 6 garis cahaya terbang keluar, menyebarkan seni surgawinya. Jelas bahwa ini adalah jenis seni surgawi kuno juga, apalagi bahkan lebih hebat dari apa yang dia tunjukkan. Itu diaktifkan setelahnya, namun itu lebih kuat, mustahil untuk dihadapi. "Berat, apakah kamu masih belum menyerah?" Anak muda itu berkata lagi, hampir membuat jenderal perang tua itu gila. Tidak bisa berkomunikasi adalah satu hal, namun kata-kata pihak lain masih sangat tajam. Berapa umurnya? Namun dia disebut anak nakal, ini benar-benar di luar apa yang bisa dia toleransi. Terlebih lagi, dia dapat melihat bahwa cara mengejek anak muda ini sangat halus dan alami, seolah-olah ini adalah cara dia sering berbicara, bahwa itu tidak lagi normal baginya. Justru hal yang wajar dan normal itulah yang membuat jenderal perang semakin kesal. Di hadapan anak muda yang tidak memiliki ketakutan ini, anak muda yang sedikit gegabah, dia ingin menangis, sekarang sama sekali tidak memiliki emosi yang tersisa. Kemudian, jenderal perang melihat sebuah kaki, benar-benar telanjang, tidak ada sepatu yang menutupinya, turun. Itu langsung menuju wajahnya, mustahil untuk dihindari bahkan jika dia mau. Dia segera berteriak sedih. Ini bukan karena rasa sakit, sebenarnya tidak terlalu sakit, ini berasal dari hilangnya harga diri. Kaki itu mendarat di wajahnya begitu saja, tampaknya bahkan membawa sedikit bau, dia benar-benar tidak tahan lagi. Untuk seseorang setingkatnya, mereka semua memiliki tingkat obsesi tertentu terhadap kebersihan. Sekarang, dia benar-benar merasa lebih buruk daripada jika dia terbunuh. "Untuk apa kau berteriak?" Shihao memarahi, hanya menemukan jenderal perang ini tidak sedap dipandang, terlalu berisik, terus berlanjut tanpa akhir. Namun, dia tidak pernah repot-repot bertanya-tanya bagaimana perasaan jenderal perang saat ini, bagaimana dia bisa disalahkan karena berteriak. Dia mengangkat telapak kakinya, masih telanjang, menginjak-injak wajah jenderal perang, sangat kuat. Pada akhirnya dia melampiaskan sebagian dari kebenciannya, merasa segar kembali. Ketika dia melihat ke bawah lagi, wajah jenderal perang itu pucat, matanya sudah seperti pisau, giginya terkatup karena kebencian, rambut semua berdiri. "Apa? Kenapa mulutmu berkedut, mengeluarkan busa putih? Apakah karena kamu terluka, atau kamu benci bau kakiku?" Shihao menundukkan kepalanya. Setelah memberinya pandangan, ekspresi kebahagiaan muncul di wajahnya. Jenderal perang awalnya lemah dan tanpa kekuatan, tetapi ketika dia mendengar ini, dia marah sampai-sampai dia hampir meledak, berjuang untuk duduk. Dia benar-benar marah melebihi apa yang bisa dia toleransi. "Anak naga, apakah aku tidak sengaja menginjak kotoran nagamu, dan itulah mengapa jenderal perang ini sangat marah?" Shihao berbalik untuk melihat muridnya. Naga merah itu sangat marah. Tuan murahan ini terlalu tidak tahu malu, sebenarnya tidak menginginkan wajah sama sekali,
membuatnya terdengar seperti dia baru saja membuang kotorannya ke mana-mana. Dia benar-benar marah. Tuan, kamu datang jauh-jauh ke sini melintasi rawa-rawa berdarah, menginjak pasta berdarah selama ini, semua itu adalah mayat-mayat yang membusuk, kata Gegu dengan gigi terkatup. Sebelum dia selesai, jenderal perang itu muntah. Wajahnya diinjak-injak adalah satu hal, omong kosong apalagi ini? Apa yang kamu coba katakan? Shi Hao menjadi tidak senang, memberi jenderal beberapa tendangan lagi. Kemudian, dia berbalik, memerintahkan naga merah itu, anak naga, baca dekritnya, berikan kehendak Tuan kepada rakyat jelata ini. Naga merah itu benar-benar kesal. Tuan bajingan ini terlalu pandai mengudara, apakah dia benar-benar akan mewariskan apa yang disebut dekrit dengan cara yang begitu mencolok? Adapun jenderal perang, dia menjadi terpana. Dia merasa pihak lain salah, dialah yang seharusnya mendengarkan dekrit yang sedang dibacakan. Kamu salah, dekrit itu ada padaku, biarkan aku bangun, dan kemudian kamu bisa menerima dekrit itu. Jenderal perang berkata, memberitahu Shi Hao dengan niat baik bahwa keputusan itu ada padanya. Tidak ada yang salah, ini keputusan aku. Kamu masih tidak akan berlutut dan menerimanya? Shi Hao menatapnya, berkata dengan sikap acuh tak acuh. Apa? Ketika jenderal perang mendengar ini, dia pertama kali tercengang, dan kemudian dia dipermalukan, benar-benar menjadi marah. Apa yang sedang terjadi? Dia datang untuk menyampaikan sebuah dekrit, namun pada akhirnya, karena kemarahan makhluk jahat dari alam yang lebih rendah, itu tidak menerimanya sama sekali, malah memberinya pukulan hebat. Kemudian, itu malah membuatnya menerima dekritnya, membuatnya berlutut dan menerimanya. Jenderal perang menggertakkan giginya. Benda ini benar-benar terbalik, benar-benar mengejeknya. Dia jelas-jelas orang yang seharusnya membaca keputusan itu, setan besar itu yang menerimanya. Ini membuatku marah sampai mati. Dia meraung marah. Cepat dan terima dekritnya. Anak naga, mulai. Shi Hao mendesak. Wajah sang jenderal perang menjadi benar-benar hijau. Tidak ada hari yang lebih buruk dari hari ini, gelap gulita dan gelap gulita. Dia merasa seperti langit hidupnya menjadi mendung. Menghormati surga, membawa panggilan takdir, perintah kekaisaran kera iblis telah menyatakan, anak naga mulai membaca dekrit. Pada akhirnya, dia dipukul oleh Shi Hao, bingung bahwa keputusan ini tidak ditulis dengan cukup mendominasi, bahwa gaya kata-katanya terlalu lembut. Namun, pada akhirnya, dia masih membuatnya selesai membaca. Dia belum pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya. Jenderal perang merasa kepercayaannya runtuh. Dia terpaksa menerima dekrit ini bahkan ketika dia tidak mau. Pada akhirnya, Shi Hao menginjak kepalanya sambil memaksanya untuk mendengarkan. Apakah kamu mengingat semuanya dengan jelas sekarang? Kembali dan beritahu hal-hal domain abadi itu untuk tidak mengganggu aku tanpa alasan. Jika kamu memprovokasi aku, Raja Ilahi ini akan menguliti kamu semua hidup-hidup. Kata Shi Hao. Apakah kamu tahu siapa yang mengeluarkan dekrit ini? Jenderal perang terkejut. Bukankah hanya orang muda yang hebat yang berpura-pura menjadi orang lain? 3 dari bawahan bajingan itu sudah ditangani olehku, dia hanya memiliki sedikit kemampuan ini. Jika dia memiliki keterampilan, maka dia bisa melakukan perjalanan sendiri. Dia bisa menangkap tangan ini, aku akan menjatuhkannya hanya dengan satu pukulan, lihat apakah dia masih berani memprovokasiku, kata Shi Hao. Jenderal perang itu benar-benar tercengang. Anak naga selesai membaca dekrit, menyerahkannya ke tangan jenderal perang, membuatnya bersujud sebagai ucapan terima kasih. Shi Hao kemudian pergi, secara pribadi mengeluarkan keputusan dari jenderal perang, mengetahui dengan satu pandangan bahwa itu adalah gaya pemuda hebat itu, menyuruhnya untuk melepaskan Yi Hai, Su Hui, dan Yi Luo, atau dia membawa malapetaka pada dirinya sendiri. Kamu masih berani mengancamku? Setelah Shi Hao membaca ini, dia langsung menghancurkan dekrit ini, melemparkannya ke tanah, menginjaknya. Dia bahkan berani membuatku berlutut dan menerima keputusan ini. Shi Hao tertawa dingin. Tata krama anak muda yang hebat itu benar-benar terlalu kurang ajar. Sebelumnya, dia tidak yakin 100%, hanya curiga siapa yang memprovokasi dia. Sekarang, telah dipastikan bahwa justru anak muda yang hebat itu, jadi dia secara alami tidak memiliki reaksi yang baik. Shi Hao menendang jenderal perang itu terbang. Bahkan orang yang tidak berguna sepertimu berani menantangku? Kembalilah dan beritahu pangeranmu bahwa dia sedang mencari kematian, kata Shi Hao. Tiba-tiba, jenderal perang meletus, melompat keluar. Kali ini, dia menunjukkan kemampuan ilahi, melepaskan semua teknik magisnya. Tentu saja, kali ini, dia menggunakan seni surgawi kuno, yang secara langsung mencapai ekstrim untuk menekan Shi Hao. Dia tidak mau menerima ini, karena keterampilan kultivasinya sangat tinggi, kekuatan sejatinya hebat, namun dia dibiarkan dalam keadaan yang menyedihkan. Shi Hao bertarung dengannya lagi, menggunakan serangkaian metode yang kuat, apalagi menguji seni surgawi 6 reinkarnasi Dao. Namun, ketika dia mendukung tekniknya yang berharga dengan seni surgawi, dia tidak menggunakan 6 jenis metode rahasia yang paling kuat, melainkan menggunakan teknik rahasia klan Xuan Ni dan Luan.
Setelah berjuang sebentar, jenderal perang ini sekali lagi menangani keluhan, dipukuli oleh Si Hao, dikirim terbang keluar, batuk darah. Dia sangat terkejut, hatinya menjadi dingin, dia sama sekali tidak cocok untuk pihak lain. Kamu benar-benar tidak memiliki hati seorang pejuang, tidak dapat menerima pukulan. Si Hao berkata dengan narsis, menginjak jenderal perang. Di kejauhan, kakek burung dan tetua koin menyaksikan semuanya. Kedua lelaki tua itu saling memandang dengan cemas, sangat tidak bisa berkata-kata. Apakah kamu tidak ingin menguji pedangmu? Bukankah aku sudah menguji semuanya, kata Si Hao. Ini adalah pertempuran di level yang sama, jenderal perang tidak pada level kultivasi aslinya, bisakah ini masih dianggap pertarungan? Ujian? Kedua orang tua itu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ayo, terima ujianku. Wajah Si Hao tidak memiliki rasa malu, mengambil tindakan lagi. Armor jenderal perang itu hancur berkeping-keping, terbang kemana-mana. Dia terluka parah, terbaring di tanah, bahkan tidak bisa bergerak. Ini tidak akan berhasil, kamu terlalu lemah, pada dasarnya seperti anak ayam kecil, bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Mungkinkah aku sudah benar-benar tak tertandingi di bawah langit? Si Hao berkata dengan sombong. Tidak jauh dari sana, naga merah itu memutar matanya, diam-diam mengutuk. Jika kamu memiliki keterampilan, kemudian pergi dan bertarung dengan mereka yang berada di puncak level makhluk tertinggi, untuk apa kamu pamer di sini? Kamu bisa pergi ke neraka. Jenderal perang itu marah melampaui batas, menjadi gila karena dendam. Dia merasa seperti dia benar-benar terlalu cemberut. Dia jelas tinggi di atas, datang dengan keputusan Immortal Domain, dia seharusnya diperlakukan dengan hormat. Namun pada akhirnya, dia diinjak di sini, dipukuli dengan kejam, dipaksa untuk menerima dekrit sebagai gantinya. Ini benar-benar terlalu banyak, membuatnya terlalu cemberut. Seluruh tubuh Si Hao terasa damai. Setelah memukul jenderal perang, dia merasa segar, semua pori-porinya terbuka, menjadi benar-benar santai. Penampilannya membuat jenderal perang kesal hanya dengan satu tatapan. Ini benar-benar tidak berguna. Dia benar-benar ingin memukul anak ini, biarkan dia mengerti betapa cemerlangnya bunga, betapa mempesonanya pancaran di langit. Sayangnya, yang menunggunya hanyalah awan gelap. Kaki Si Hao menginjak tubuhnya, mulai mencari di seluruh tubuhnya, merebut semua barang berharga. Pada akhirnya, jenderal perang ingin menangis. Semua baju besi pada dirinya dilucuti, kera iblis buas itu mengatakan dia ingin mempelajarinya, melihat apakah simbol domain abadi berbeda. Si Hao menunduk, menatapnya. Jarinya menunjuk, akan mengakhiri hidup jenderal perang, segera membuatnya ngeri. Aku tidak tahu spesies macam apa ini, gumamnya di sana. Lapisan merinding menutupi tubuh jenderal perang, bulu-bulu halus berdiri. Kali ini, dia tidak bisa lagi tetap tenang, segera menjadi lemah. Dia segera menyatakan bahwa dia memiliki sebagian dari garis keturunan ras manusia. Aku adalah bagian dari manusia? Ketika dia mendengar kata-kata yang terburu-buru ini, selain wajah Si Hao yang menjadi gelap, naga merah tua itu tertawa, kakek burung dan tetua koin juga tertawa. Tuan, reputasi kamu telah menyebar ke seluruh alam yang lebih tinggi. Itu pasti utusan domain abadi yang memberitahunya bahwa selain yang berbentuk manusia, kamu memakan semuanya. Haha, kakek burung tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar humanoid. Si Hao tidak mau menyerah, menatap jenderal perang. Aku memiliki seperempat darah ras manusia, benar-benar humanoid. Jenderal perang mulai panik. Kalau begitu aku akan langsung membunuh dan menguburmu, kata Si Hao. Tidak, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Kamu tidak bisa membunuhku. Jenderal perang berkata. Dia tidak membuang waktu, dengan jelas memberitahu Si Hao bahwa dia datang dengan beberapa jenis tujuan, bahwa keputusan itu hanyalah kedok. Aku datang untuk penjara terdalam dari Void God Realm. Dia sangat langsung, menyatakan kebenaran. Di belakang jenderal perang adalah yang muda yang hebat, pemimpin klannya yang dikenal sebagai salah satu makhluk paling kuat di domain abadi, keterampilan mencapai surga dan bumi bergerak, tak tertandingi. Yang disebut hebat muda ini belajar banyak rahasia dari keluarga, mengetahui bahwa Void God Realm memiliki sesuatu yang hebat, bersikeras untuk datang ke sini dan memperolehnya. Apa yang dia tahu? Ekspresi Si Hao menjadi jelek. Penjara, makhluk jahat yang hebat. Jenderal perang menjawab. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Semua jenis metode, dia ingin menggunakannya untuk menyelesaikan jalannya yang tak tertandingi. Jenderal perang ini tahu sedikit lebih banyak daripada Su Hui, Yi Luo, dan yang lainnya, tapi itu masih sebatas ini. Informasi ini sangat mengejutkan. Menurut apa yang dia katakan, Void God Realm mengunci beberapa makhluk ganas besar yang tak terbayangkan, sulit untuk mengatakan dari usia mana mereka berasal. Mereka memahami semua jenis metode kuno yang hilang. Anak muda yang hebat itu, bahkan jika seseorang tidak mengatakan bahwa dia bisa mendominasi generasinya, benar-benar tak tertandingi, itu cukup dekat. Apa yang dia kejar adalah jalan transendensi, ingin melampaui ayahnya, leluhurnya. Setelah menguasai semua warisan klannya,
dia mulai mengintegrasikan teknik klan lain. Dia melanjutkan ini selama ini, berusaha untuk mencapai tujuannya. Kultivasinya sekarang mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ketika dia mendengar bahwa ada beberapa metode hebat yang hilang dalam warisan di dalam Void God Realm, dia secara alami tergerak, tidak mau ketinggalan. Dia ingin menggabungkan mereka dengan jalannya sendiri, dan dari sini, melebihi penguasa klannya. Dia tidak bertujuan untuk mengejar mereka yang mungkin menjadi yang terkuat, tetapi lebih ingin melebihi nomor satu domain immortal saat ini. Ketika Shi Hao mendengar ini, alisnya berkerut. Lawan yang masih belum dia temui ini sangat kuat, lebih kuat dari yang dia perkirakan. Jika dia benar-benar bertemu dengannya, maka mungkin akan ada pertempuran yang sangat intens. Kakek burung berkata, berusaha mencapai target melebihi generasi sendiri, ini aku setuju, mungkin itu bisa dicapai. Namun, ingin melampaui makhluk yang paling kuat, menjadi nomor satu domain abadi, untuk itu, aku hanya bisa tertawa. Setelah begitu banyak waktu berlalu, tahun-tahun berubah, era besar naik dan turun, yang paling kuat hampir tidak pernah berubah, selalu individu-individu itu. Aku mengingat beberapa hal. Seiring berlalunya waktu, mengalami pasang surut waktu, kehidupan baru datang dan pergi, era besar telah berganti berkali-kali, namun makhluk-makhluk itu masih menjulang tanpa goyah. Mereka tidak mudah diguncang. Tetua Koin juga berkata. Jenderal Perang mengangguk. Meskipun dia ditawan, dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan keduanya masuk akal. Dalam apa yang diketahui domain abadi, warisan paling kuno itu paling kuat, tetapi ada wilayah yang lebih besar yang belum dijelajahi. Apakah senior bocah itu tahu tentang ambisi utamanya? Shi Hao bertanya. Mereka tidak. Jenderal Perang menjawab dengan pasti. Itu karena pewaris keluarga itu telah memperingatkannya berulang kali untuk tidak membocorkan informasi ini, sehingga dia tidak bisa memberitahu senior klan. Membiarkannya berulang kali memprovokasi masalah juga bukan solusi. Bawa kembali surat dan berikan kepada seniornya, mereka secara alami akan mengerti begitu mereka melihatnya, hentikan anak mereka dari menyelidiki hal-hal ini. Jika kamu terus menyembunyikan barang-barang ini, begitu anggota klannya mengetahuinya, kamu pasti akan mati tanpa kuburan, kata Shi Hao. Apa yang dia katakan bukanlah ancaman kosong, ini adalah tempat yang hanya diketahui oleh keberadaan paling kuno domain immortal, tanah terlarang yang tidak bisa dijelajahi. Semua yang menyelidiki akan ditangkap. Wajah jenderal perang itu menjadi pucat. Dia secara alami samar-samar tahu bahwa dia telah melanggar tabu. Kemudian, kakek burung secara pribadi menyusun surat, memintanya membawanya kembali ke senior warisan itu. Jika bocah itu ingin membuat masalah lagi, minta dia datang sendiri. Kami hanya akan melemparkannya langsung ke penjara, menguncinya selamanya, kata Shi Hao. Jenderal perang pergi, pikirannya putus asa. Dia belum pernah menghadapi kemunduran seperti ini sepanjang hidupnya. Pengalaman ini membuatnya merasa seolah-olah seluruh hidupnya sekarang tertutup awan gelap, sangat suram. Tuan, bukankah kamu akan menguji beberapa hal? Naga merah mengingatkan. Pulang dulu. Shi Hao memukulnya. Kemudian, dia berbalik, memberitahu kakek burung dan tetua koin bahwa dia sedang menuju ke penjara, benar-benar habis-habisan sebentar. Kedua tetua tidak setuju pada awalnya. Tempat itu adalah area terlarang yang tidak bisa dimasuki. Namun, apa yang dikatakan Shi Hao masih masuk akal. Ada beberapa orang di antara senior immortal domain yang gelisah, mereka akan turun cepat atau lambat. Mereka mungkin juga membiarkan dia melihat-lihat dulu. Hanya setelah benar-benar memahami tempat itu, mereka akan memiliki metode yang efektif untuk menghadapinya. Beberapa jam kemudian, Shi Hao muncul di wilayah terlarang ini. Aula hitam itu sangat sunyi. Patung-patung batu semuanya memiliki rantai yang mengikatnya, dibatasi dengan ketat. Sementara itu, lebih jauh di dalam ada altar, wadah kuno dengan segel yang ditempelkan di masing-masing altar, tidak diketahui sejak zaman mana mereka ada. Kali ini, Shi Hao menghadapi salah satu patung batu, terus mengambil tindakan. Dalam sekejap, patung batu itu tiba-tiba membuka matanya, mengulurkan tangan batu, meraih ke arahnya. Membunuh. Shi Hao meraung. Seni pedang simbol rumput meletus, membelah keluar tanpa menahan diri. Dalam sekejap, langit dan bumi terbalik, energi pedang di mana-mana, menenggelamkan tempat ini. Ekspresi kakek burung dan tetua koin segera berubah. Mereka merasa bahwa Shi Hao tidak penuh dengan omong kosong, seni pedang jenis ini perlu diasah di tempat seperti ini, membutuhkan lawan yang paling kuat untuk disempurnakan. Pertempuran ini mengguncang dunia. Angin gila menyapu. Patung-patung batu lainnya semua dihidupkan kembali juga, mengambil tindakan bersama, meraih ke arah Shi Hao. Itu terlihat sederhana, tetapi di antara telapak tangan dan jari ada banyak sekali perubahan, semua jenis teknik dan metode rahasia. Adegan ini sangat menakutkan, seolah-olah beberapa ahli yang tak tertandingi dihidupkan kembali, menyeberang dari dunia paling kuno, melewati waktu, muncul di dunia ini. Ini adalah pertempuran yang mengejutkan.
Shi Hao belum pernah mengalami pertempuran sesulit ini, bertarung dengan intens, bermandikan darah saat dia menjadi gila. Ini justru, dia meraung. Jika itu adalah pertarungan di level yang sama, dia tidak bisa bertarung habis-habisan melawan orang lain, tapi di sini, dia tidak perlu khawatir, karena patung-patung batu itu terlalu kuat. Bisakah salah satu rantai patung batu dilepas? Biarkan aku bertarung berdarah melawannya. Shi Hao bertanya. Dia sekarang benar-benar tergugah, ingin bertarung tanpa menahan diri. Jangan bercanda, tetua koin memperingatkan. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa meyakinkan kedua orang tua itu. Membunuh. Pada akhirnya, dia secara langsung menggunakan metode hebat reinkarnasi 6 Dao, mendukung Kunpeng, Kaisar Petir, Phoenix Sejati, Dewa Willow, dan teknik berharga paling kuat lainnya, bertarung di puncak. Kali ini, bahkan patung-patung batu itu tampaknya menjadi sedikit marah, ingin memutuskan rantai ketertiban ilahi, menekan dan membunuh Shi Hao. Mata mereka terbuka, pemandangan era besar yang dihancurkan muncul di mata mereka, terlalu menakutkan. Dengan mengangkat tangan mereka, seolah-olah masa lalu yang tak berujung bisa dilihat, tangan batu besar menghancurkan dunia besar, tidak ada yang bisa menolak. Tangan-tangan besar itu bergerak bersama untuk menekannya. Tekanan meningkat, membuat Shi Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, merasa semakin tidak terkendali. Meskipun dia berdarah, meskipun dia terluka parah, pertempuran ini masih membuatnya merasa sangat bersemangat. Meskipun ada bahaya dalam hidupnya beberapa kali, dia masih tertawa dengan cara yang bebas. Meskipun dia terluka, manfaatnya luar biasa. Dalam pertempuran ini, dia melihat sebagian lintasan para ahli di tingkat ini, mengambil beberapa petunjuk untuk arah kultivasinya di masa depan. Sebelum beberapa hukum alam, di depan tatanan tertinggi, arah kasar dapat digunakan sebagai referensi. Dia tidak harus secara langsung mematuhinya, tetapi memahami dan mengalaminya masih memiliki makna yang besar. Setelah beberapa hari berlalu, Shi Hao membenamkan dirinya dalam hal ini, dia merasa seperti tempat ini adalah perbendaharaan, menyimpan semua jenis teknik yang hilang, memberinya pencerahan tanpa akhir. Itu benar-benar bisa disebut Method Storage Land. Ada teknik rahasia yang tersembunyi di sini, berisi semua jenis metode kuno. Shi Hao memahami beberapa hal dengan analogi, menangkap esensinya, membawa manfaat luar biasa bagi kultivasinya sendiri. Sementara Shi Hao berkultivasi, beberapa perubahan menakjubkan sedang terjadi di dunia luar. 3 pelangi ilahi muncul di langit, turun dari luar angkasa, terhubung ke 3.000 provinsi seperti jembatan. Kemudian, mereka meluas keluar, berasimilasi ke alam roh dari dunia nyata. Banyak orang terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Apa yang sedang terjadi? Ini adalah pelangi tanpa dasar, tidak ada sumber yang terlihat. Itu karena mereka terbang di atas, tidak memanjang dari kejauhan. Mereka bergelombang seperti riak, seolah-olah mereka diangkat oleh angin. Tidak ada perubahan yang terlihat pada awalnya. Tidak baik. Hari itu, di tanah kuno tertentu, seorang tetua bangun, berdiri, tubuhnya gemetar, melihat ke arah tertentu. Dia adalah tetua Cao Yusheng, seseorang yang menghabiskan sebagian besar waktunya dengan tidur, tidak terlalu memperhatikan masalah dunia. Namun, hari itu, dia terbangun. Tuan, ada apa? Cao Yusheng kebetulan berada di dekatnya, melakukan kunjungan langka kembali. Ketika dia melihat tuannya seperti ini, dia mengungkapkan ekspresi kaget. Ada perubahan yang terjadi di dunia, akan ada masalah besar. Tetua menghela nafas. Tubuhnya sangat lemah, hembusan angin cukup untuk menjatuhkannya. Awalnya, Cao Yusheng merasa bahwa tuannya benar-benar sangat kuat, baru kemudian dia mengetahui bahwa kekuatan tuannya sudah menurun. Mungkin satu-satunya hal yang master ini masih baik adalah spiritualitasnya, mampu menyimpulkan beberapa tikungan nasib. Ini hanya bisa mengungkapkan sudut masa depan. Tidak ada yang dia lakukan yang bisa mengubah apapun, dia benar-benar tidak berdaya. Sebelum dia benar-benar bisa mengungkapkan segalanya, dia pasti sudah berubah menjadi abu. Alasan mengapa dia jatuh ke kondisinya saat ini justru karena dia terus membocorkan kehendak surga. Tentu saja, ini juga terkait dengan pertempuran sebelumnya yang melumpuhkan tubuhnya. Kamu bertanya kepada aku tentang teman kamu yang bernama Huang, aku tidak dapat menyimpulkan apapun. Hal-hal yang berhubungan dengannya, sebaiknya tidak bertanya. Jika kamu ingin tuan kamu ini hidup selama beberapa tahun lagi, maka jangan mengungkitnya lagi. Tetua mengatakan ini, dan kemudian dia naik gunung dengan susah payah, perlahan. Dia melihat ke arah tertentu, wajahnya penuh kekhawatiran. Berat, ketika aku mati, kremasi tubuhku dan sebarkan ke laut. Jangan berani-beraninya kamu membuat kuburan untukku. Tetua memperingatkan. Tuan, apa yang kamu katakan? Kamu, jangan membuatku takut. Ekspresi Cao Yusheng menjadi pucat, merasa seperti tuannya sudah membuat persiapan untuk kepergiannya. Mungkinkah dia benar-benar tidak punya banyak waktu lagi? Lakukan saja apa yang aku katakan.
Ketika hari itu benar-benar datang, gunakan tungku pil yang kutinggalkan untukmu untuk membakarku, atau kamu mungkin tidak sepenuhnya membakar semuanya. Kata yang lebih tua. Cao Yusheng merasa semakin gelisah. Tuan, bahkan jika keadaan tampak buruk, mengapa tubuhmu perlu dibakar? Itu karena aku takut mayatku akan mengembangkan perasaan, menjadi sesuatu yang tidak aku kenal. Tetua berkata, dan kemudian dia menambahkan. Aku benar-benar lelah hidup, tidak ingin berubah secara misterius menjadi hal lain lagi. Ketika hanya mayat yang tersisa, tubuh akan menjadi milikmu, tetapi pikiran tidak. Cao Yusheng bertanya. Mungkin. Tuan, identitas seperti apa yang sebenarnya kamu miliki? Kenapa kamu begitu khawatir? Cao Yusheng selalu ingin menanyakan ini, tapi dia tidak berani sebelumnya. Saat itu, aku juga individu yang kuat dari generasi aku dari klan kura-kura hitam. Aku mengalami terlalu banyak hal, melewatkan terlalu banyak, masih memiliki terlalu banyak penyesalan. Kata yang lebih tua. Cao Yusheng melebarkan mulutnya karena terkejut. Dia memikirkan beberapa hal. Di masa lalu, ketika mereka berhadapan di Great Scarlet Sky Border, ada kulit penyu yang digunakan untuk memilih lawan. Ini awalnya adalah artefak magis ramalan dari sisi 9 surga. Selain itu, selama fase terakhir Immortal Ancient, Raja Abadi menghadapi Raja yang tidak akan mati, juga menggunakan kulit penyu ini untuk memilih lawan. Itu adalah peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah. Kulit kura-kura itu berasal dariku. Kata yang lebih tua. Cao Yusheng terkejut. Asal-usul tuannya terlalu besar. Kulit penyu itu terkenal bahkan selama tahun-tahun kuno abadi, namun sekarang, dia masih hidup. Tuan, jangan salahkan dirimu sendiri. Saat itu, ketika kulit kura-kura abadi digunakan oleh Raja Abadi untuk memilih lawan, bukan kamu yang salah, melainkan makhluk 9 surga 10 bumi yang benar-benar tidak mampu mengalahkan makhluk pihak lain. Tetua menghela nafas, tidak mengatakan apa-apa. Tuan, apa yang kamu khawatirkan? Apakah ada masalah? Cao Yusheng bertanya. Hari ini, tuannya terlalu aneh. Dia mengatakan begitu banyak, bahkan mengungkapkan identitasnya. Dagingku telah hancur, terlalu banyak hukum alam dari musuh yang mengikatnya, sekarang sudah tanpa banyak kekuatan bertarung, hanya kehendak ilahiku yang masih cukup kuat. Aku selalu menjaga jalan, dan sekarang, itu telah pindah. Jenderal Gelap akan membuka sudut, aku harus pergi ke suatu tempat. Ketika dia berbicara di sini, dia menatap Cao Yusheng dan berkata, jika aku tidak kembali dalam 3 tahun, maka bakar tubuh aku, berhati-hatilah untuk menggunakan api tungku pil yang aku tinggalkan, api lainnya tidak akan bisa untuk menghancurkan tubuhku. Dengan suara Ci, seberkas cahaya meninggalkan ubun-ubun kepalanya. Jika seseorang melihat dengan seksama, ini adalah kura-kura hitam, mempesona dan cemerlang, bergegas ke kejauhan. Jika era kegelapan besar dimulai karena ini, maka era ini akan berakhir. Ini adalah kata-kata terakhir yang diucapkan Tuan Cao Yusheng untuknya, dan kemudian roh primordialnya menghilang ke batas cakrawala. Pada saat yang sama, di tempat tertentu dalam 3000 provinsi, 9 naga yang menarik peti mati kuno muncul, membawa serta kekacauan utama dan api abadi, melepaskan kecemerlangan yang luar biasa. Itu sudah menghilang cukup jauh. Shi Hao telah mencarinya sepanjang waktu, tetapi tidak menemukannya. Hari ini, itu muncul lagi. Bola cahaya muncul di dalam peti mati. Ada yang berbentuk manusia, binatang buas, burung abadi, semuanya bergerak. Kemudian, mereka menuju ke arah tertentu, meninggalkan peti mati perunggu. Teman-teman Dao, tunggu aku. Tuan Cao Yusheng datang, berteriak dari belakang. Kalian semua telah pergi sebelum aku, hanya jiwa-jiwa yang hancur yang tersisa, tidak memiliki kehendak sendiri, menghentikan jalan itu di bawah dorongan hukum alam. Hari ini, aku akan menemani kalian semua. Jika Shi Hao ada di sini, dia akan dapat mengenali beberapa dari mereka, setidaknya merasa bahwa mereka akrab. Itu karena di masa lalu, dia pernah melihat mereka sebelumnya. Lebih dari 10 sosok bergegas menuju Desolate Border saat peti mati perunggu terbang keluar. Sekarang, sosok-sosok itu muncul kembali, masih individu yang sama, termasuk di antara mereka adalah Great Scarlet Skylord, King Yu Skylord, dan lainnya, semua kepala sekte yang sangat hebat, luar biasa, dan brilian dari era besar masa lalu. Saat itu, mereka semua telah mencapai keabadian. Ini adalah Raja Abadi yang terkenal. Jelas bahwa setelah meninggalkan peti mati perunggu selama bertahun-tahun, menuju ke Desolate Border, mereka kembali lagi. Sementara itu, kali ini, mereka mulai bergerak lagi, sangat menakjubkan, menghilang selamanya. Teman-teman Dao, mari kita semua dikubur bersama. Kata Guru Cao Yusheng. Di dalam Void God Realm, Shi Hao tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dia telah mengasah dirinya selama ini, bertarung sengit melawan patung batu, menjadi gila karena pembantaian, bermandikan darah saat dia memahami semua jenis metode. Manfaat yang bisa dia dapatkan dari tempat ini sangat luar biasa, fondasi daunnya menjadi lebih kuat,
mengumpulkan hasil Dao, berharap suatu hari nanti bergegas ke surga. Pada akhirnya, Shi Hao menuju lebih dalam ke penjara, berhadapan dengan telapak tangan, cakar, dan hal-hal lain yang menjangkau dari wadah, bertarung dengan intens, darah memancar kemana-mana. Beberapa hari kemudian, Shi Hao mundur dengan cedera serius, mundur. Meskipun tempat ini terlalu berbahaya, untuk hasil Dao dan pemahamannya, luka-luka ini pasti sepadan dengan harganya. Shi Hao merasa bahwa ini sedang membangun fondasi makhluk tertinggi. Jika seseorang tidak menjalani siksaan hidup dan mati jenis ini, bagaimana seseorang dapat menembus alam pelepasan diri, memerintah tertinggi di bawah langit? Seseorang harus memahami bahwa kebangkitan makhluk tertinggi manapun membutuhkan seseorang untuk menjalani pertempuran besar tanpa akhir, sampai mereka dapat mendominasi dunia di bawah langit, menjadi tak terkalahkan, tidak ada lagi yang bisa menentang mereka. Supreme menjadi Dao Foundation, ini adalah sesuatu yang harus perlahan ditempa. Shi Hao meninggalkan Point God Realm, merawat dirinya sendiri selama berhari-hari, dan baru pada saat itulah roh primordialnya pulih. Dia merasakan bahwa kesadaran ilahinya menjadi lebih kuat, bahwa dia menjadi jauh lebih kuat. Seperti yang diharapkan, yayasan Dao makhluk tertinggi persis seperti ini, semakin seseorang ditekan, semakin dominan, semakin kuat jadinya. Kata Shi Hao. Dia sengaja berjalan di jalan itu. Dia baru saja mulai mengambil langkah, tetapi dia sudah mengalami semua hal berbeda yang dikatakan rumor. Dia tidak segera menuju ke Point God Realm, melainkan menuju ke wilayah surga 8 wilayah, ingin mengunjungi penguasa wilayah terlarang itu. Sisa-sisanya masih ada di sana, semuanya masih suram. Di kejauhan, dia melihat tengkorak seputih salju dan reruntuhan milik penguasa wilayah terlarang itu. Eksistensi yang sekuat ini juga ada pada hari dia jatuh. Segera setelah itu, pemandangan berubah. Sebuah danau kosmos muncul, bersih dan murni seperti safir. Ada sebuah pondok jerami di tepi danau juga. Kamu datang. Seorang pria berpakaian putih yang kulitnya halus seperti batu giok sedang duduk di sana dengan senyum di wajahnya. Senior, aku berharap beberapa kemampuan ilahi yang sebanding dengan teknik berharga Kun Peng dan lainnya. Shi Hao memohon. Meskipun penguasa wilayah terlarang telah mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan mengajarkan metode lagi, bahwa dia harus menempuh jalannya sendiri, Shi Hao masih ingin belajar sesuatu. Alasan? Aku tidak ingin mengandalkan kekuatan teknik berharga itu, tetapi menggunakannya sebagai pengganti beberapa kemampuan ilahi yang untuk sementara tidak dapat aku tunjukkan, kata Shi Hao. Dia sangat langsung, menyatakan kesulitan dan kebutuhannya saat ini. Aku merasa ada yang tidak beres. Domain abadi mengirim jenderal perang, berharap untuk menyegel beberapa tempat khusus di 9 surga 10 bumi, sehingga membuatku merasa seperti era kegelapan yang hebat semakin dekat. Aku ingin melihat-lihat beberapa tempat untuk terakhir kalinya. Sayangnya, semua orang tahu bahwa Huang lumpuh. Jika dia naik dan masih menggunakan teknik berharga yang sama dari sebelumnya, dia akan segera dikenali. Oh, katakan, apa yang terjadi di dunia luar baru-baru ini? Tuan wilayah terlarang bertanya. Apa yang aku tahu hanya dipelajari dari seorang jenderal perang yang dikirim dari domain abadi, Shi Hao menceritakan semuanya. Sepertinya hal-hal benar-benar akan menjadi kacau. Apakah kegelapan akan segera dimulai? Penguasa wilayah terlarang mengerutkan kening. Pada akhirnya, dia mengangguk, menyetujui permintaannya. Namun, sebelum itu, Shi Hao dilempar ke istana kuno lagi. Kutukan pemecah keabadian berkobar, penderitaan menempatkannya di antara hidup dan mati, dalam rasa sakit yang begitu banyak sehingga dia berharap dia mati. Ini semua berdasarkan premis bahwa kamu dapat menghentikan korosi dari kutukan pemecah keabadian, menempa keajaiban. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Tuan wilayah terlarang berkata dengan acuh tak acuh. 3 hari kemudian, Shi Hao membebaskan diri, hampir hancur. Namun, dia masih berhasil melewatinya pada akhirnya. Apa yang ingin kamu pelajari? Tuan wilayah terlarang bertanya. Shi Hao berpikir sendiri. Dia memperoleh seni pedang simbol rumput di alam bawah, serta teknik berharga Phoenix sejati, ini sudah cukup baginya untuk mendominasi semua di bawah langit. Namun, semua orang di alam yang lebih tinggi berpikir bahwa dia adalah kera iblis kekacauan, jadi Shi Hao merasa jika dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri, itu adalah binatang buas jika dia mempelajari kemampuan ilahi klan ini. Kamu benar-benar pandai memilih. Aku kebetulan menangkap warisan kera iblis kekacauan. Tuan wilayah terlarang berkata. Menurut apa yang dia katakan, klan ini sangat kuat, memiliki reputasi hebat bahkan di domain abadi. Jumlah mereka sedikit, tetapi tidak banyak yang berani memprovokasi mereka. Shi Hao sudah mendengar bahwa kera iblis kekacauan sebelumnya hampir menjungkir balikan domain abadi, jadi tentu saja ada alasan mengapa hal itu begitu menakutkan. Seni ekstrim klan ini yang paling terkenal, dikenal sebagai teknik 89 surga. Penguasa wilayah terlarang menjelaskan. Dia kemudian melanjutkan, pada kenyataannya, kera iblis Zuyan dan Keyes keduanya berasal dari leluhur yang sama. Klan ini, selain memiliki 72 transformasi,
juga memiliki teknik 89 surga, metode yang benar-benar mengejutkan dunia. Aku ingin mempelajarinya. Mata Shihao bersinar. Shihao merasa pilihannya untuk kembali ke alam bawah bukanlah kesalahan, melainkan semacam berkah. Danau kosmos berkedip-kedip dengan kecemerlangan, dari waktu ke waktu tetap jernih, terkadang dalam dan misterius. Di depan pondok jerami, sepi. Penguasa wilayah terlarang menyesap teh, angin sepoi-sepoi bertiup. Di kejauhan, obat-obatan ilahi dan aroma obat umur panjang tercium di udara, menghasilkan pemandangan yang sangat harmonis dan damai. Pada kenyataannya, kera iblis Zuyan dan Keyes memiliki nenek moyang yang sama, dekat dengan ras manusia. Jika seseorang mempelajari metodenya, secara komparatif, seharusnya tidak terlalu sulit. Tuan wilayah terlarang berkata, ras manusia dekat dengan mereka. Shihao tercengang. Segera setelah itu, dia menjadi tenang, tidak banyak yang perlu dipikirkan. Apa yang ingin kamu pelajari dulu? 72 transformasi, atau teknik 89 surga, atau mungkin yang lainnya? Tuan wilayah terlarang bertanya. Aku sudah belajar sedikit dari teknik 72 transformasi dan 89 surga, aku telah mempelajari jenis lain juga, aku tidak tahu apakah itu terkait dengan warisan kera iblis kekacauan, kata Shihao. Menuju 3 kepala 6 lengan, 72 transformasi dan lainnya, dia sebelumnya telah mempelajarinya dari Zuyan. Adapun teknik 89 surga, dia sebelumnya telah mempelajarinya dari Qi Daolin. Lakukan sedikit untuk aku lihat. Tuan wilayah terlarang berkata. Shihao segera menampilkannya satu demi satu. 3 kepala 6 lengan dan 72 transformasi masih baik-baik saja, jalan umum tidak salah, tapi itu tidak cukup tepat, kurang beberapa poin penting. Adapun teknik 89 surga, menurut apa yang dikatakan penguasa wilayah terlarang, itu terlalu dangkal. Pencipta metode ini pasti memperoleh sumber yang rusak, dan kemudian mengintegrasikan banyak wawasan lain, dan begitulah hasil ini terjadi. Dibandingkan dengan seni surgawi sejati, itu terlalu jauh. Shihao mengerti ini. Ketika Qi Daolin menciptakan metode ini, itu demi menggantikan 6 reinkarnasi Dao, karena warisan Balai Agung telah hilang. Tuan yang lebih tua sebelumnya telah membungkuk sebelumnya dan metode sekte ini hilang, yang memaksanya untuk menyatukan teknik 89 surga miliknya sendiri. Shihao mulai belajar dengan serius, mendengarkan apa yang diajarkan penguasa wilayah terlarang, pemahamannya mendalam. Segera setelah itu, dia mengetahui seberapa kuat warisan kera iblis kekacauan itu. Sebenarnya, terlepas dari apakah itu 3 kepala 6 lengan atau 72 transformasi, itu semua termasuk dalam teknik 89 surga. Penguasa wilayah terlarang menjelaskan. Apa yang disebut teknik 89 surga termasuk kitab suci untuk mendukung teknik yang berharga, tetapi itu lebih bersifat parsial terhadap metode yang unik untuk ras kera iblis kekacauan. Ini adalah satu set kitab suci kuno yang disiapkan untuk makhluk humanoid. Shihao merasa semakin cocok untuk dirinya sendiri. Dia membenamkan dirinya di dalam, benar-benar tenggelam, melupakan dirinya sendiri. Setelah penurunan tak berujung, makhluk humanoid muncul di belakangnya, rambut acak-acakan, melepaskan raungan, ingin mengobrak-abrik langit. Dia seperti kera iblis, tetapi juga seperti manusia gila yang memandang rendah dunia, ingin membantai semua musuh di dunia ini. Suka berperang dan agresif. Setelah mengolah teknik ini, seluruh tubuhnya digelorakan dengan semangat juang, rindu menjadi gila dalam pertempuran, melawan semua musuh sampai akhir. Shihao memperoleh beberapa pencerahan. Tidak heran silsilah kera iblis kekacauan sangat keras kepala, metode yang mereka kembangkan bahkan membuat mereka tidak mungkin menghabiskan hari-hari mereka dengan damai, hanya melalui pembantaian mereka bisa menjadi lebih kuat. Teknik ini cocok untuk pembantaian, untuk bergerak melalui kekacauan, menggiling diri sendiri lebih jauh dan lebih jauh, terus-menerus mengubah diri sendiri, menjadi lebih kuat semakin banyak yang bertarung. Dia bertanya kepada penguasa wilayah terlarang tentang ini, jawaban yang dia terima hampir sama dengan yang dia duga. Munculnya kera iblis kekacauan selalu dalam masa kacau, begitulah kekuatan mereka mencapai puncaknya. Shihao belajar dengan getir, yang disebut memahami satu metode mengarah pada kemahiran dalam semua teknik. Dia mempelajari teknik kunpeng, teknik kaisar petir, dan lainnya, mempelajari semua jenis kemampuan ilahi yang ekstrim, jadi mempelajari warisan tingkat atas lainnya tidak akan terlalu sulit. Tentu saja, hal utama adalah karena seolah-olah dia dilahirkan untuk berkultivasi, memiliki bakat yang tak tertandingi. Jika tidak, kultivator lain membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan warisan. Selama proses ini, Shihao sebelumnya mencoba untuk menggabungkan semuanya, mengintegrasikan semua jenis metode, untuk memiliki teknik 89 surga dan 6 reinkarnasi Dao menebus kelemahan satu sama lain. Hanya saja, dia menemukan bahwa itu terlalu sulit. Itu karena ini adalah teknik yang mengejutkan dunia, sulit untuk menemukan celah. Mereka sudah menjadi metode ekstrim paling kuat di dunia ini untuk memulai. Jika seseorang ingin mengintegrasikan semuanya, itu pasti akan lebih sulit daripada memanjat langit.
Penguasa wilayah terlarang melihat penampilannya yang tertekan, berkata, jika kamu benar-benar ingin menggunakan kekuatan mereka untuk menebus titik lemah satu sama lain, itu bukan tidak mungkin. Pada saat itu, aku rasa kamu setidaknya akan berdiri di puncak Immortal Dao juga. Shi Hao mengangguk. Tidak semua hal lebih baik jika digabungkan. Dia masih belum mencapai level itu. Phoenix sejati, Kunpeng, Kaisar Petir, Kera Iblis, Dewa Willow, dan lainnya, yang mana di antara mereka yang lemah? Jika dia ingin mengubah teknik berharga mereka, itu sama dengan memintanya untuk membunuh keberadaan abadi sekarang juga. Sementara itu, jika dia mencoba memasang kembali teknik berharga Xuan Ni atau teknik berharga Pisiu, dia secara alami dapat mencapai ini, itu pada tingkat yang sama sekali berbeda. Teknik berharga tingkat atas tidak dapat digunakan untuk mengimbangi kelemahan satu sama lain seperti itu, tetapi menggabungkannya bersama dan menggunakannya seharusnya bisa dilakukan. Bahkan sekarang, 3 pasang sayap muncul di belakang Shi Hao, 1 pasang terbuat dari petir, 1 pasang sayap Kunpeng, 1 pasang sayap Phoenix sejati. Dia menguji mereka sedikit, hasilnya menakutkan. Sayap petir bergetar lembut, pancaran petir melonjak seperti laut, guntur mengamuk. Terlebih lagi, ketika sayap Kunpeng bergetar, kekuatan melonjak 90.000 li ke langit, meruntuhkan kehampaan. Ketika sayap Phoenix sejati bergerak, semuanya hancur, tidak ada yang bisa tetap utuh. Selain itu, api menelan segalanya, di dalam nyala api ada kekuatan hidup yang bersemangat, kekuatan magis yang habis akan segera dipulihkan. Jika seni pedang simbol rumput dan lainnya ditambahkan, maka itu akan menjadi lebih luar biasa. Di sekelilingnya, tangkai demi tangkai rumput berakar di udara, semuanya menghasilkan 9 daun pedang. Energi pedang segera diretas di mana-mana. Ketika warisan Kera Iblis kekacauan terintegrasi, 3 kepala 6 lengan muncul, semua serangan meningkat kekuatannya. Tidak hanya anggota tubuhnya dan yang lainnya bertambah, bahkan sayap dan bagian lainnya memiliki transformasi yang sesuai. Shi Hao menjadi lebih kuat, membangun fondasi makhluk tertingginya. Dia terus memperbaiki dirinya. Setelah lebih dari 10 hari berlalu, dia sudah memahami warisan garis keturunan Kera Iblis. Begitu dia kembali ke alam yang lebih tinggi, itu setara dengan memiliki identitas dan metode baru. Seni pedang simbol rumput, teknik berharga Phoenix sejati, warisan Kera Iblis, ini sudah cukup baginya untuk mendominasi dunia ini. 2 minggu kemudian, alam yang lebih tinggi mengalami perubahan besar. Pada awalnya, beberapa pelangi ilahi terbang dari waktu ke waktu, muncul di atas 9 surga, dan juga mengalir melalui 10 bumi. Namun, pada akhirnya, semuanya bergabung menjadi 3.000 provinsi, akhirnya memasuki alam roh. Dunia spiritual itu meledak menjadi keributan, mengalami perubahan besar. Ketika teriakan menyedihkan pertama terdengar, alam yang lebih tinggi terguncang. Di wilayah tertentu dalam alam roh, yang suci menjadi gelap, keberuntungan berubah menjadi aura buruk yang melonjak. Di wilayah itu, ada orang yang langsung jatuh, jiwanya berhamburan, sehingga menghilang tanpa jejak. Sementara banyak orang tidak bisa bereaksi tepat waktu, kabut hitam melonjak, mengelilingi wilayah itu. Jeritan sengsara naik dan turun, segera menutupi tempat itu. Segera setelah itu, alam roh menjadi hening, tidak ada suara yang tersisa sama sekali. Hanya ada kegelapan yang menyebar. Pada saat itu, tempat ini dilahap. Awal kegelapan, pada akhirnya, kita masih tidak bisa menghentikannya. Suara Tuan Chao Yusheng samar-samar bisa terdengar dari tempat itu, membawa penyesalan, serta rasa sakit dan keengganan. Hal ini secara alami menimbulkan gelombang besar. 3.000 provinsi tidak bisa tenang, keluarga besar 9 surga semua seolah-olah mereka menghadapi musuh besar, memiliki firasat bahwa segala sesuatunya menuju ke arah yang sangat buruk. Area alam roh itu menjadi tempat kematian, tidak ada yang bisa mendekatinya. Kabut suram dan hitam pekat menyebar, seolah-olah gerbang neraka telah terbuka. Kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Wilayah alam roh ini runtuh, materi hitam tumpah keluar, merusak dunia nyata, membuat orang bingung, kaget, dan ngeri. Banyak orang gemetar. Apa itu? Korosi kegelapan, kamu pasti akan mati jika menyentuhmu. Beberapa orang berteriak kaget. Wilayah ini tepatnya adalah tepi dari 3.000 provinsi, di dalam wilayah yang tidak berpenghuni. Untungnya, tidak banyak makhluk di sini, atau kerugiannya akan menjadi bencana. Namun, kecepatan korosi sangat cepat, seolah-olah laut hitam bergelombang, menelan 3.000 provinsi. Hanya dalam sehari, semua area di dekat perbatasan ditelan. Di tempat ini, selama seseorang dikelilingi oleh kegelapan, semua makhluk akan menjadi sunyi. Mati, mereka semua mati, tidak ada satupun yang lolos. Sesosok makhluk berteriak. Dia selamat, tetapi meskipun dia berlari keluar, ada pembuluh darah yang muncul di dahinya, wajahnya berwarna abu. Dia dengan cepat jatuh dari langit, mati begitu saja. Ada seseorang yang pergi untuk memeriksanya, menemukan bahwa roh primordialnya telah tersebar, seolah-olah telah sepenuhnya terhapus, menghilang tanpa jejak. Namun, tubuhnya baik-baik saja,
tidak mengalami cedera sedikit pun. Bencana ada di belakang mereka. Seutas energi kematian naik dari tubuh orang itu, mengisi tempat ini dengan ketidakberuntungan. Kemudian, kegelapan menyebar. Jeritan menyedihkan terdengar terus-menerus, semua makhluk di dekatnya kehilangan nyawa mereka secara berurutan. Jenis perubahan iblis ini terlalu menakutkan, seolah-olah wabah menyebar, menciptakan bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Awal dari kegelapan, era baru yang hebat akan datang. Seseorang menghela nafas, suaranya menua, membawa rasa ketidakberdayaan. Suara itu penuh dengan rasa sakit, keengganan, dan penyesalan. Hanya dalam satu hari, 2 provinsi menghilang, ditelan kegelapan, menjadi sunyi senyap. Wabah ini masih menyebar dengan kecepatan yang mencengangkan. 3.000 provinsi menjadi benar-benar kacau. Ini adalah bencana yang mengakhiri dunia. Semua warisan melarikan diri dengan panik, tidak ada cara untuk menahan ini. Di 9 surga di atas, berbagai klan semuanya panik. Mereka tidak tahu apa ini, mengapa seperti ini. Meskipun itu tidak mempengaruhi mereka, klan 9 surga membuat persiapan sebelumnya. Siapa di antara mereka yang tidak ingin memasuki domain abadi? Aku khawatir itu tidak mungkin. Hanya klan dari benih tak tertandingi yang telah dipilih yang memiliki kualifikasi untuk memasuki domain abadi. 9 surga di atas menjadi kacau. Bahkan surga Mending Dao, keluarga Su, keluarga Wang, dan keluarga umur panjang lainnya atau pengadilan kekaisaran umur panjang tidak bisa tetap tenang. Mereka semua mencoba mencari cara untuk memasuki domain abadi, meninggalkan dunia ini. Nenek moyang kita berasal dari domain abadi, mungkin keluarga Wang aku memiliki pijakan yang cukup di domain abadi. Terakhir kali, kami sudah mencoba menghubungi keluarga Wang di sisi lain melalui utusan. Kami hanya bisa menunggu berita sekarang. Rumor mengatakan bahwa klan aku memiliki fondasi yang bagus di domain abadi, bahwa kami hanya cabang yang tersisa di dunia ini. Tidak perlu takut, kita mungkin bisa semua menuju ke domain abadi. Dalam keluarga umur panjang lainnya, kata makhluk tertua klan, mengungkapkan rahasia ini. Semua klan berusaha mencari jalan, semuanya bekerja keras, berharap bisa lepas dari malapetaka ini. Adapun Yu Chen, Jin Zhan, Putri Yao Yu, murid ganda, abadi yang diasingkan, dan yang lainnya, mereka semua menjadi jenius yang diinginkan berbagai klan. Itu karena dengan benih yang tak tertandingi, ada kemungkinan beberapa klan mereka memasuki domain abadi. Dia akhirnya menyelesaikan studinya di sini. Shi Hao melepaskan napas lega. Ketika dia berbalik, semuanya menjadi sunyi, danau kosmos mengering, pondok jerami menghilang. Di tanah ada setengah dari tengkorak seputih salju. Itu berbaring di sana dengan tenang, tidak bergerak. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia mengalami ini, Shi Hao masih merasa agak aneh. Sesaat sebelumnya, tempat ini masih dipenuhi dengan angin musim semi yang lembut, aroma obat umur panjang yang berhembus, istana logam yang megah saat menjulang di pegunungan ilahi. Dalam sekejap mata, semuanya berubah menjadi debu, hanya reruntuhan yang tertinggal. Di abu, orang bisa melihat ubin yang hancur dan balok yang rusak, semuanya terbuat dari logam. Kalau tidak, mereka tidak akan bertahan sampai hari ini. Mereka dulu cemerlang, menerangi dunia seperti matahari surgawi yang mulia, tetapi pada akhirnya, semuanya kembali ke bumi. Shi Hao menghela nafas ringan, tidak ada ahli abadi, juga tidak ada warisan yang tidak dapat binasa. Pada akhirnya, hari masih akan datang ketika mereka benar-benar menghilang, debu kembali menjadi debu, bumi ke bumi. Setelah berkembang, hanya ada penurunan. Bulan memiliki bulan baru, bulan sabit, dan bulan purnama, semuanya berjalan dalam satu siklus. Kemuliaan immortal ancient mencapai akhirnya. Zaman kaisar runtuh mempesona, tak tertandingi, tetapi pada akhirnya, itu direduksi menjadi hanya legenda. Aku ingin tidak pernah jatuh. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak ingin menjadi seperti raja-raja abadi itu, seperti penguasa wilayah terlarang, setelah tetap cemerlang untuk waktu yang lama, mereka malah menemui akhir yang suram. Hanya, siapa di dunia yang bisa mencapai ini? Untuk eksis dengan dunia, untuk melewatkan waktu dengan langit dan bumi. Mungkin Anlan, Shutuo, dan Scarlet King bisa disebut pemenang? Apakah ini sesaat, atau selamanya? Asal-usul domain abadi misterius, tidak mungkin diukur. Rumor mengatakan bahwa ada beberapa warisan kuno di antara mereka yang dapat ditelusuri kembali ke banyak era besar yang lalu. Eksistensi tingkat leluhur paling awal itu, dapatkah mereka dianggap sudah tidak pudar selamanya? Domain abadi, apakah ada makhluk yang ada sejak zaman kaisar runtuh sampai sekarang? Sulit untuk mengatakannya. Shi Hao pergi. Dia telah mengalami siksaan immortal breaking curse lagi, apalagi mempelajari warisan kera iblis kekacauan, membuat kekuatannya meningkat. Ketika dia kembali ke desa batu, Shi Hao melihat bola berbulu Zuyan. Saat ini sedang mengutak-atik telinganya dan menggaruk pipinya, dengan pahit mempelajari metode hebat 6 reinkarnasi Dao. Kamu ingin belajar warisan yang hebat? Tidak ada yang lebih cocok untuk itu selain dirimu. Shi Hao tersenyum. Dia merasa Zuyan paling cocok untuk teknik 8-9 surga.
Teknik ini didirikan oleh nenek moyang Juyan dan kera iblis kekacauan untuk memulai, yang dikenal sebagai teknik yang tak tertandingi. Tentu, metode apa yang paling cocok untukku, teriak Zuyan. Apakah kamu memiliki tinju dewa kura-kura hitam besar yang paling kuat? Aku juga ingin belajar. Tidak jauh dari sana, kura-kura hitam besar Blackie ketiga meringkuk. Pergi dari sini, berhenti mengganggu. Hairi Ball memukulnya ke samping. Harus dikatakan bahwa metode ini benar-benar dibuat untuk ras Zuyan, ia mempelajarinya dengan sangat cepat. Di hutan belantara yang luas, orang bisa melihat kera emas yang ganas berdiri tegak, mengaum ke arah langit. Awalnya, Hairi Ball tidak tinggi, namun sekarang, bahkan tanpa menunjukkan proyeksi magisnya di dunia ini, ia sudah menjulang di antara langit dan bumi. Begitu teknik 89 surga muncul, itu melonjak dengan niat perang, bulu emas bersinar. Matanya terbakar, melepaskan kecemerlangan seperti pedang surgawi, menusuk ke surga, auranya kuat. Shi Hao menghabiskan hari-hari berikutnya untuk meneruskan metode itu ke Zuyan, tanpa menahan apapun. Selama periode ini, dia juga mempelajari teknik berharga Phoenix sejati, mengawasi pembelajaran naga merah. Dia masih berharap untuk suatu hari menampilkan naga dan Phoenix kekuatan gabungan metode hebat yang tak tertandingi. Naga merah itu benar-benar bekerja keras, seolah-olah bermandikan api Phoenix dan terlahir kembali. Tangisan naga terdengar lagi dan lagi, sosok Phoenix di mana-mana, membakar luar angkasa sampai cemerlang. Cahaya api mengamuk, pemandangannya menakjubkan. Shi Hao berhenti di sini selama beberapa hari, juga dengan hati-hati membimbing kultivasi anak-anak, menyaksikan mereka melatih tubuh mereka yang kuat dan sehat, jauh melampaui orang tua mereka, membuatnya cukup bahagia. Bahkan lebih sedikit kebutuhan untuk berbicara tentang benih yang dibawa kembali dari Desolate Border, mereka lebih kuat daripada para elit yang diasuh oleh keluarga berumur panjang. Perang sengit antara hidup dan mati membuat anak-anak ini belajar prinsip hanya yang kuat yang bisa mengubah nasib mereka lebih awal. Selain itu, mereka adalah keturunan dari 7 raja, garis keturunan yang begitu kuat mengalir di dalam tubuh mereka. Shi Hao percaya bahwa suatu hari, ini akan menjadi pasukan murid yang kuat yang akan mengikutinya di masa depan. Kamu harus berhati-hati. Yunshi datang untuk mengucapkan selamat tinggal, matanya yang indah membawa kekhawatiran, takut dia akan mengalami sesuatu yang tidak terduga di alam yang lebih tinggi. Baru-baru ini, Shi Hao selalu sibuk dengan kultivasi, merasa seperti dia sedikit mengabaikan mutiara klan surgawi. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan, waktunya terbatas. Kamu juga harus menjaga dirimu sendiri. Shi Hao berkata, ekspresi tulus di wajahnya. Namun, tindakannya tidak begitu bermartabat, memberikan pelukan erat pada Yunshi, tidak melepaskannya untuk waktu yang lama, membuat Yunshi tertegun sejenak, dan kemudian dia dengan paksa mendorongnya menjauh. Ini hanya caraku untuk mengungkapkan perasaanku yang sebenarnya, tahu? Shi Hao tertawa keras. Pada akhirnya, dia pergi. Shi Hao ingin melihat-lihat alam yang lebih tinggi. Selama hari-hari ini, semua jenis tanda menunjukkan bahwa alam yang lebih tinggi akan sangat tidak stabil. Dia tidak tahu bahwa kegelapan sudah mulai turun, hanya mengetahui bahwa beberapa jalan kuno yang misterius akan muncul, beberapa ahli tak dikenal dari zaman kuno kembali. Dia agak khawatir, bagaimanapun, kakeknya dan Amen masih berada di makam abadi. Ada jalan di sana yang terhubung dengan siapa yang tahu di mana, tidak diketahui keberadaan seperti apa yang kembali. Saat dunia berubah, jalan itu terus ada, itu bukan dari era yang hebat ini. Shi Hao tiba di Heaven Domain, melintasi wilayah terpencil ini, menuju alam yang lebih tinggi. Tangganya sangat suram, bebatuan muncul di sana. Shi Hao menginjak jalan kuno yang misterius ini, menuju ke awan tersembunyi yang tidak diketahui. 2 bulan yang lalu, dari sinilah dia turun, dia kembali ke alam yang lebih rendah melalui bumi salib Yin Yang. Jalan ini sangat berbahaya, untuk melewatinya, seseorang harus mampu menahan tekanan yang luar biasa. Biasanya, tidak ada yang bisa melewatinya, tulang mereka mudah hancur. Bahkan jika itu adalah Shi Hao, seseorang yang sekuat dia, semua tulangnya mengeluarkan suara. Ini adalah jalan yang melampaui batas. Tidak peduli siapa itu, ketika mereka datang ke sini, mereka akan menanggung tekanan mengerikan melebihi tingkat kultivasi mereka sendiri. Tekanan tak berbentuk itu seperti laut, menghancurkan semua yang mencoba berjalan di sini. Akhirnya, Shi Hao berhasil. Setelah berjalan lama, dia tiba di bumi salib Yin Yang lagi. Ini adalah sebuah gerbang. Saat dia dengan keras mendorongnya, pemandangan tidak teratur muncul, 2 sungai berpotongan, energi kacau memenuhi tempat ini, waktu seolah menyentuh yang abadi. Besar dan yang besar muncul pada saat yang sama, berpotongan, membentuk gerbang ini. Shi Hao bergegas keluar, tubuhnya benar-benar membawa darah, warna merah menyembur keluar dari sudut bibirnya. Dia terluka. Tidak banyak makhluk yang bisa melewati jalan ini. Matanya sangat dalam. Dia percaya bahwa jalan ini cukup aman, mampu menghentikan semua kekuatan. Aku sudah kembali lagi. Shi Hao menghela nafas. Dia belum pergi selama itu,
Namun begitu banyak hal telah terjadi. Dia dilumpuhkan oleh keabadian yang hancur, sehingga dipaksa untuk kembali ke alam yang lebih rendah. Ada banyak orang yang percaya bahwa dia sudah bukan siapa-siapa. Cepat atau lambat, aku akan membantai jalanku ke istana abadi. Saat ini, aku adalah kera iblis kekacauan, kata Shihao. Kali ini, dia tidak berencana untuk mengekspos dirinya yang sebenarnya, lagi pula, keabadian yang hancur masih hidup, sementara dia belum mencapai level itu. Tetap rendah hati, mundur dan menjaga kewaspadaannya juga bukan hal yang buruk, mencegahnya terus-menerus menjadi sasaran orang lain. Suara pipa terus-menerus terdengar, seperti kacang yang digoreng, sosok Shihao berubah, menjadi orang yang tinggi dan kekar, tingginya mencapai Zhang. Setelah memahami teknik 89 surga, genggamannya atas 72 transformasi sudah mendekati titik kesempurnaan. Dia berubah menjadi orang lain. Shihao dengan cepat meninggalkan tempat ini. Ini adalah reruntuhan, tanah yang sepi dan sepi, tidak ada yang memperhatikannya. Dia bergerak secepat kilat, sepasang sayap Phoenix bergerak di belakangnya. Kecepatannya menentang penalaran normal, langsung bergegas ke arah tertentu, tujuannya, Provinsi 5 Elemen. Dia memasuki Pulau Fiend, mengikuti arus dalam kehampaan, terus maju. Sepanjang jalan, Shihao mengerutkan kening, karena kekuatan kutukan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Di ujung sungai ada kuburan besar. Kenapa seperti ini? Shihao terkejut. Itu karena kuburan sudah menjadi lebih besar dari sebelumnya, menjulang ke awan, melebihi gunung iblis di zaman kuno. Saat berjalan melalui tempat ini, kekuatan kutukan begitu kental sehingga tidak larut, membentuk riak nyata, menebas seperti pedang surgawi. Di bawah suara kiang-kiang, percikan terbang dari tubuh Shihao, jiwanya juga bergerak. Kekuatan kutukan meresap ke dalam tulangnya, memasuki jiwanya, kekuatan penghancur beberapa kali lipat dari masa lalu. Dia melihat kakeknya sendiri, dan juga melihat Amen di kuburan. Mereka masih di sana, tidak ada perubahan yang terjadi pada mereka, tidak juga dalam bahaya, masih mengalami transformasi. Mereka berdua memejamkan mata, tidak bergerak sama sekali, dalam pemahaman Dao yang dalam. Shihao tidak mengganggu mereka, tetapi malah mencoba memasuki kuburan. Terlebih lagi, dia menyebut lelaki aneh yang terbuat dari daging busuk itu, makhluk yang lahir di tanah kutukan ini. Kamu, datang lagi. Orang itu tampak seperti dia melihat hantu. Itu semua kulit dan tulang, tidak memiliki kekuatan hidup. Ketika melihat Shihao, dia berteriak kaget. Shihao memasuki kuburan bersamanya, secara pribadi melihat jalan itu, sangat prihatin. Kekuatan kutukan justru datang dari jalan itu. Itu akan segera terjadi, keberadaan dari sisi itu akan segera menuju ke bumi yang besar ini. Kata hantu tua itu. Shihao menatapnya, menanyakan detail konkret tentang tempat ini. Jangan khawatir, kakekmu dan nona muda itu baik-baik saja, menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ini terutama berlaku untuk yang terakhir. Aku percaya bahwa gadis bernama Amen benar-benar akan menjadi seseorang yang dipilih oleh individu yang tak tertandingi di jalan itu. Hantu tua itu memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya. Jalan itu terhalang oleh sebuah gerbang, namun, dia masih bisa dengan jelas merasakan beberapa aura menakutkan, seolah-olah ada binatang raksasa prasejarah yang siap menyerbu kapan saja, yang tidak bisa dihentikan. Siapa itu sebenarnya? Shihao berpikir sendiri. Seorang ahli yang tak tertandingi yang telah dibagi menjadi 6 bagian banyak era yang lalu, secara terpisah disegel dalam pengobatan umur panjang, naik dan turun seiring dengan zaman. Akankah orang itu muncul lagi? Atau apakah ini untuk mengatakan, orang yang membesarkan beberapa Phoenix sejati seperti ayam akan muncul? Shihao pergi. Segera setelah itu, dia terkejut. Itu karena dia mendengar berita kegelapan mendekat, seluruh dunia seolah diselimuti kegelapan. Spirit realm terkorosi, berubah menjadi kegelapan, apalagi langsung meresap ke dunia nyata. Hanya dalam beberapa hari yang singkat, 15 provinsi berubah menjadi tanah kematian. Berita ini terlalu mengejutkan, segera membuat Shihao tercengang ketika mendengar ini. Seberapa menakutkan hal ini? Berapa banyak makhluk yang akan kehilangan nyawa mereka karena ini? Belum pernah ada tragedi yang begitu mengerikan sejak zaman kuno, paling tidak di era yang hebat ini, tidak pernah terdengar. Shihao bergerak, bergegas. Namun, ketika dia mendekati tanah kegelapan, tidak banyak orang yang tersisa. Semua yang bisa berlari sudah melarikan diri, karena tidak melarikan diri berarti kematian. Tanah merah membentang sepanjang li yang tak berujung, kegelapan menyelimuti segalanya. Shihao merasa ngeri. Tragedi macam apa ini? Dia terkejut. Apa itu tadi? Dia melihat sesuatu yang familiar. 9 naga menarik peti mati perunggu, muncul di sini. Shihao terkejut. Dia benar-benar melihat hal-hal ini di sini. Shihao melebarkan matanya. Dia melihat 9 set tulang naga lagi. Mereka saat ini sedang menarik peti mati perunggu, naik dan turun dalam kegelapan, dan kemudian mereka pergi ke kejauhan. Mengejar. Dia hanya mengucapkan kata ini, dengan cepat mengikutinya. Mengapa mereka berakhir di sini? Apa yang mereka coba lakukan? Namun,
9 kerangka naga itu terlalu cepat. Mereka menarik peti mati perunggu langsung ke dalam kegelapan, bersembunyi. Dia mendengar teriakan naga bergema. Shi Hao menghela nafas. Dia berdiri di luar kegelapan, diam-diam menonton. Dia tidak mengejar ke dalam, karena dia sudah lama mendengar bahwa bagian dalam adalah tempat yang berbahaya. Tidak peduli makhluk mana yang masuk, bahkan sampai sekarang, tidak ada satupun dari mereka yang bisa keluar hidup-hidup. Mengapa peti mati perunggu dan tulang naga muncul di sini? Dia berpikir sedikit untuk dirinya sendiri. Mereka masuk begitu saja, apa yang akan terjadi sekarang? Bahan macam apa ini? Shi Hao mengerutkan kening. Ada hamparan hitam pekat di depannya, mencegahnya bahkan melihat jarinya sendiri. Matahari ada di langit, namun tidak bisa melepaskan cahaya apapun. Seolah-olah ini adalah jurang neraka, melahap semua pancaran. Kabut hitam melonjak di perbatasan, bergolak seperti gelombang hitam. Aura tidak menguntungkan. Shi Hao merasakan perasaan yang akrab di sini. Itu sedikit mirip dengan kabut hitam yang turun ke Tetua Agung Meng Tianzheng, tetapi bahkan lebih tebal. Alam roh korosi, dan kemudian menggerogoti dunia nyata. Ini mendominasi ini, Shi Hao merasakan gelombang kelesuan. Dia ingin menyentuhnya, mengalaminya sendiri. Namun, tidak mungkin dia akan bertindak begitu gegabah. Bahkan jika dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa tetap tenang bahkan ketika menghadapi materi gelap ini, pada akhirnya, tidak seorang pun dari 3.000 provinsi yang selamat setelah melakukan kontak dengan kabut hitam. Ini termasuk Master Sekte Tua dan lainnya. Wilayah 15 provinsi, seberapa luas totalnya? Secara alami ada beberapa sekte besar yang tidak bisa pergi tepat waktu sebelum mereka dilahap, benar-benar musnah. Shi Hao melemparkan seekor ular beludak yang dia temukan di tempat lain di dalam, mengamati dengan cermat. Saat itu juga, ular bertanduk tebal ember air berhenti bergerak, tubuhnya menjadi kaku, hanya mayat yang tersisa. Mayat itu tidak mengalami kerusakan apapun, tidak seperti dilukai oleh jalinan teknik yang berharga. Ini membuat alis Shi Hao berkerut dalam. Kematian ular berbisa itu terlalu aneh. Dia mundur. Kemudian, dengan lambaian tangannya, dia menggunakan metode rahasia, mengeluarkan mayat ular berbisa itu, ingin memeriksanya dengan cermat. Namun, kabut hitam melonjak, gelombang aura menakutkan menyerbu. Shi Hao dengan tegas mundur, benar-benar merasakan bahaya hidup dan mati, membuatnya waspada. Ini sulit untuk dihadapi. Ketika kabut hitam menghilang, dia mengambil tindakan lagi, benar-benar membawa ular berbisa itu. Dia dengan hati-hati memeriksa tubuhnya, hasilnya membuatnya semakin bingung. Tampaknya tidak menderita serangan sama sekali, tetapi roh primordialnya menghilang begitu saja, langsung hancur. Dengan mengangkat tangan Shi Hao, seni pedang simbol rumput diaktifkan. Serangkaian energi bilah terbang keluar, memotong ular berbisa. Dia menemukan bahwa warna darah di tubuh ular berubah. Hitam. Itu berubah dari merah-merah menjadi hitam, masih mematikan, sama sekali tidak memiliki spiritualitas masa lalu. Selain itu, tidak ada perbedaan lain yang terlihat. Ketika seberkas kabut hitam keluar dari tubuh ular berbisa, menembak ke arahnya, telapak tangan Shi Hao bergerak keluar, mengubahnya menjadi gumpalan. Namun, ini seperti jiwa yang menolak untuk bubar. Kabut hitam yang tersebar bergegas menuju Shi Hao lagi, kusut di sekelilingnya. Shi Hao mengaktifkan teknik berharga Kaisar Petir, menggunakan kekuatan yang paling mendominasi untuk membersihkan jenis materi kegelapan ini. Petir dan guntur segera muncul, mengalir turun. Gumpalan kabut hitam berserakan, tidak muncul lagi, seolah dimurnikan. Namun, Shi Hao tidak merasakan sedikit pun kegembiraan. Itu hanya sedikit materi hitam yang dilepaskan oleh seberkas kabut hitam, namun sudah seperti ini, sementara ada lautan hitam yang terbentang sejauh mata memandang ke depan. Bagaimana seharusnya mereka menghadapinya? Seseorang harus memahami bahwa saat ini, itu telah melahap 15 provinsi. Ada begitu banyak materi hitam ini, siapa yang bisa melawannya? Jika mereka benar-benar menyentuhnya, maka mereka pasti akan mati. Segera setelah itu, Shi Hao menangkap kadal beracun lainnya. Ini adalah binatang buas, ganas dan agresif, spesies berbahaya yang sebelumnya melahap seluruh suku manusia. Dalam hal kekuatan, itu berada di alam dewa sejati. Mengaum, lepaskan aku, itu menjerit. Meskipun itu adalah binatang buas, itu sudah mengembangkan kesadaran spiritual. Itu berjuang keras, memiliki firasat buruk. Shi Hao tetap sangat dingin, melemparkannya ke dalam kabut hitam. Hasilnya mengejutkan. Itu tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk membalas, kehilangan nyawanya saat jatuh ke dalam kegelapan, tidak berbeda dengan ular berbisa itu. Shi Hao memancingnya keluar dari kegelapan dengan metode rahasia, menemukan bahwa alasan kematiannya sama. Roh primordial telah tersebar, darah di dalam tubuhnya juga berubah, menjadi warna abu-abu perak. Tidak ada cara untuk menghadapinya. Jika ini terus berlanjut, seluruh 3.000 provinsi akan jatuh dalam kegelapan. Shi Hao sangat khawatir. Dia mencoba memikirkan semua jenis kemungkinan, tetapi menemukan bahwa semuanya sama sekali tidak berguna. Ada begitu banyak materi gelap,
cukup untuk merusak 3.000 provinsi dan 9 surga, tidak ada cara untuk melarutkannya sama sekali. Tidak ada jalan. Shi Hao menghela nafas dalam-dalam. Suara emas jernih dilepaskan. Di area kegelapan terdalam, Shi Hao menemukan bahwa 9 kerangka naga keluar sambil menarik peti mati kuno perunggu dengan kaget. Segera setelah itu, dia melihat beberapa anak panah besi berkarat belang-belang terbang keluar, beberapa mengenai peti mati perunggu, mengeluarkan suara yang jelas. Shi Hao terkejut. Gelombang hitam yang mematikan ini memiliki makhluk hidup di dalamnya. Dia menjadi waspada, tetapi tidak ada yang mengejar. Adapun peti mati perunggu, dibawa keluar oleh 9 kerangka, semuanya terbang ke kejauhan. Setelah ragu-ragu, Shi Hao mengikuti di belakang mereka. Kecepatan tulang naga terlalu cepat, merobek kehampaan, bergegas keluar seperti kilat, menghilang dalam sekejap mata. Kemana mereka pergi? Di depan, tanah merah membentang tanpa henti. Semua makhluk berlari, hanya ada satu area di mana kekosongan tidak stabil. Seharusnya tidak ditinggalkan oleh kultivator lain, melainkan tulang naga dan peti mati perunggu. Segera setelah itu, Shi Hao memperhatikan beberapa petunjuk. 9 kerangka naga dan peti mati perunggu itu jatuh ke lembah besar, tergeletak di sana tanpa bergerak. Itu benar-benar bisa bergegas ke kegelapan tanpa rusak. Shi Hao berjalan di sekitar mereka. Shi Hao mengambil tindakan, membangkitkan 9 naga dan peti mati perunggu. Di masa lalu, dia merasa itu berat, tetapi sekarang, itu tidak lagi menjadi masalah. Dia merasa seperti dia tidak bisa melihat melalui peti mati perunggu, itu mengandung terlalu banyak misteri. Dia ingin mengumpulkannya menjadi artefak magis penyimpanan, tetapi ternyata dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Aku ingin membawa ini ke alam yang lebih rendah dan perlahan-lahan meneliti mereka. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri, matanya terbakar api. Namun, saat ini, dia belum ingin pergi. Dia menurunkan peti mati perunggu, dan kemudian membentuk formasi untuk menyembunyikan segalanya, menghapus aura peti mati perunggu dan tulang naga untuk mencegah orang lain menemukannya, apalagi membawanya pergi. Shi Hao menuju ke perbatasan kegelapan lagi. Dia ingin mencari dengan hati-hati, berharap untuk membuat beberapa penemuan baru. Setelah berpikir sebentar, Shi Hao menghasilkan 3 tetes darah, melepaskannya ke dalam kegelapan. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa tetesan darah merah berkilau langsung berubah menjadi hitam. Menakutkan. Ekspresi Shi Hao menjadi serius. Pada akhirnya, dia mulai mengambil risiko. Dengan mengangkat tangannya, dia menangkap untaian kabut hitam dari kejauhan, ingin menantang batas, melihat seberapa kuat materi kegelapan ini. Pada akhirnya, dia berkeringat. Bahkan jika itu hanya untaian, itu sangat menakutkan, terhubung ke laut hitam itu. Begitu ia menyusup keluar, ia melonjak seperti lautan yang mengamuk, materi hitamnya melonjak. Kiang! Pada saat yang paling kritis, Shi Hao menggunakan seni pedang simbol rumput, membelah materi kegelapan, dan kemudian dengan cepat membuka jarak, baru kemudian dia menghindari bencana, tidak ditelan oleh laut hitam. Itu benar-benar tidak mungkin untuk dihadapi. Benda itu tidak bisa disentuh. Bahkan jika Shi Hao yang berada di alam rilis diri, dia masih merasakan sakit kepala, apalagi makhluk lain. Orang dapat melihat bahwa di 9 surga 10 bumi, selain beberapa orang, semua orang lain akan segera mati tanpa ketegangan saat melakukan kontak. Ini benar-benar bencana yang mengakhiri dunia. Shi Hao berkata sambil menghela nafas, merasa tersesat dan frustrasi. Untungnya, selama 2 hari ini, materi hitam berhenti sementara, tidak terus melahap dunia. Ada makhluk yang mendekat. Benar saja, tak lama kemudian, beberapa garis pelangi ilahi melesat dari langit, berubah menjadi sosok gelap, turun ke sini. Mereka semua terbungkus jubah perang besar, tubuh asli mereka tidak terlihat. Apakah kita salah melihat? Tidak ada kesalahan. Baru saja, ketika aku menggunakan lensa ilahi untuk melihat dari atas, aku samar-samar melihat peti mati perunggu yang ditarik oleh beberapa tulang putih, bergerak di dekatnya. Orang-orang ini berbicara satu sama lain, suara mereka sangat lembut. Di kejauhan, Shi Hao terkejut. Salah satu dari mereka memegang harta rahasia di tangan, samar-samar melihat 9 naga menarik peti mati perunggu. Mereka mencari di dekatnya, tetapi tidak menemukan apapun. Jangan khawatir tentang hal-hal ini untuk saat ini. Janji temu dengan makhluk dalam kegelapan akan segera tiba. Salah satu dari mereka berkata. Kemudian, mereka naik ke udara, bergerak di sekitar kegelapan, menuju ke kejauhan. Shi Hao terkejut. Ada makhluk hidup di kabut hitam? Mereka memiliki koneksi ke sisi 9 surga 10 bumi. Mereka akan bertemu. Apa yang akan mereka diskusikan? Ekspresinya serius. Dia mengikuti mereka dari belakang. Ini sangat serius, dia harus melihat apa yang sedang terjadi. Kultivasi individu-individu ini tidak lemah, kecepatan mereka sangat cepat. Mereka bergegas keluar ribuan li dalam sekejap, dan kemudian turun ke gunung batu, menunggu dengan tenang. Saat matahari mulai terbenam di barat, terdengar kicauan kuda dari daerah kegelapan, mendekat dengan cepat. Shi Hao terkejut. Apakah benar-benar ada makhluk di tanah kegelapan itu?
Ada seekor kuda hitam yang aneh, seluruh tubuhnya tertutup sisik. Itu melebarkan mulutnya yang berdarah, bau busuk keluar. Kabut hitam melonjak dari mulut dan hidungnya, penampilannya agak menakutkan. Seorang ksatria duduk di atasnya, baju besi hitamnya sedingin es, bahkan wajahnya tertutup. Ini adalah individu yang kuat, pupil matanya sangat dingin. Apakah kamu membawanya? Dia berbicara, suaranya serak. Mereka yang mendengar semuanya mengembangkan perasaan tidak nyaman, seolah-olah itu adalah dua potong logam yang saling bergesekan. Belum, tapi kita akan segera mendapatkannya. Salah satu dari mereka menjawab dengan hati-hati, suaranya membawa ketakutan, takut mereka akan mengecewakan pihak lain. Terlalu lambat. Kesabaran kami terbatas. Ksatria di atas kuda hitam aneh itu berkata. Mata Shihao berkontraksi. Dia tidak menyangka akan langsung melakukan transaksi. Ada keberadaan yang bisa hidup dalam materi gelap, saat ini sedang melakukan kesepakatan dengan orang-orang di sisi ini. Hal itu sangat penting. Bahkan jika tidak ada yang bisa menggunakannya, itu selalu dipandang sangat penting oleh makhluk tertinggi. Merebutnya akan sedikit sulit. Ketika kata-kata ini terdengar, Shihao gemetar. Transaksi ini jelas merupakan masalah besar. Aku tidak peduli dengan hal-hal itu. Jika tidak ada di sini saat kita bertemu lagi, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Suara ksatria di atas kuda aneh itu menjadi semakin dingin. Kami akan melakukan yang terbaik. Salah satu dari mereka menguatkan diri dan berkata, bukankah klanmu memiliki makhluk tertinggi juga? Dia harus bisa menghubunginya. Ksatria lapis baja hitam berkata dengan dingin. Lagi pula, itu adalah sesuatu yang diperoleh Huang saat itu, jadi tidak peduli klan mana, mereka hanya bisa menggunakan dan melindunginya bersama. Tidak ada yang memiliki wewenang untuk langsung menggunakannya dalam kesepakatan. Tepatnya, makhluk tertinggi klan kita juga perlu menghindari kecurigaan. Jenis balasan ini membuat pikiran Shihao tenggelam. Hal yang dipertukarkan sebenarnya terkait dengan sebanyak ini, orang-orang ini membelot. Kamu harus mengerti bahwa orang-orang yang ingin bekerja dengan kami bukan hanya klanmu. Mungkin akan ada keluarga lain yang akan segera menghubungi aku. Ksatria lapis baja hitam berkata. Kami mengerti. Shihao tidak muncul, hanya mendengarkan dengan seksama, berpikir sendiri. Kemudian, dia tahu apa yang diperdagangkan, itu sebenarnya peti kayu busuk itu. Saat itu, Shihao telah mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuh untuk membawa peti kayu busuk itu kembali dari Desolate Border, namun sekarang, ada seseorang yang diam-diam mencoba menukarnya, memberikannya kepada makhluk di kabut gelap. Ini benar-benar pengkhianatan, penjualan, mengkhianati kepentingan 9 surga 10 bumi. Meskipun dia tidak tahu apa gunanya peti kayu busuk itu, hanya dari bagaimana Shutuo dan Anlan sama-sama bergerak, dia tahu bahwa benda ini tidak sederhana, memiliki asal-usul yang luar biasa. Ketika Shihao mendapatkannya, dia menyerahkannya kepada makhluk tertinggi di kota Kaisar. Pada akhirnya, Tetua Agung Meng Tianzheng, Tetua King Mu, dan yang lainnya mati satu demi satu, peti kayu busuk itu akhirnya berakhir di tangan makhluk tertinggi yang masih hidup. Tak perlu dikatakan, saat ini, orang-orang yang mencoba membuat kesepakatan dengan ksatria itu pasti dari keluarga yang berumur panjang, apalagi keluarga dengan makhluk tertinggi yang hidup. Itu karena hanya mereka yang memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan peti kayu busuk itu. Shihao segera marah. Ini adalah sesuatu yang dia dapatkan, yang dianugerahkan kepada makhluk tertinggi untuk diteliti. Namun, pada akhirnya, karena kepentingan egois, beberapa orang memutuskan untuk menjual kepada musuh. Terlepas dari latar belakang apa yang dimiliki wilayah kegelapan ini, yang jelas adalah bahwa itu adalah bencana besar bagi 9 surga 10 bumi. Itu secara langsung menghapus 15 provinsi, membuat semua gemetar ketakutan, jelas tidak di sini untuk berbuat baik. Dalam 3 hari, itu masih akan menjadi tempat ini, aku akan menunggu kalian semua untuk membawa peti kayu busuk itu. Setelah transaksi selesai, aku memastikan bahwa keluarga kamu akan hidup berdampingan dengan dunia, abadi dan tidak dapat binasa. Ksatria itu berkata, kami akan melakukan apa yang kami bisa. Orang-orang itu membungkuk hormat, dan kemudian mereka semua bergegas ke langit, menghilang dari tempat ini. Setelah waktu yang lama berlalu, tempat ini menjadi sunyi. Ksatria hitam mengaduk kuda perang, berjalan menembus kabut. Suara kukunya memekakkan telinga, perlahan-lahan menuju ke kejauhan. Wajah Shihao tenggelam. Dia berjalan keluar, menatap ke tanah kegelapan, dan kemudian ke langit. Dia marah. Di masa lalu, ketika aku bertarung dengan darah di Desolate Border, untuk apa semua itu? Sementara itu, keluarga umur panjang semuanya tidak bisa diandalkan, bahkan membuat kesepakatan dengan makhluk kegelapan. Ekspresi Shihao jelek, dengan erat mengepalkan tinjunya. Dia menyesali Great Elder dan pengorbanan yang lain, merasa seperti itu tidak sepadan. Aku ingin mendapatkan kembali apa yang menjadi milikku. Runtuhnya alam yang lebih tinggi tidak ada hubungannya dengan aku hanya akan kembali ke alam yang lebih rendah. Shihao berkata pada dirinya sendiri. Itu karena dia sedikit putus asa.
Ada lebih dari satu keluarga umur panjang di 9 surga di atas yang membelot, tidak mungkin untuk bertahan. Tentu saja, sebelum pergi, Shi Hao ingin mengetahui asal-usul makhluk kegelapan itu, mengapa dia muncul, bagaimana dia dilahirkan. Semakin banyak dia tahu, semakin baik, hanya dengan begitu dia bisa mendapatkan kemenangan besar di masa depan.